aku ngerasa bahwa peraturannya itu membuat kita mengkhianati kepercayaan kita sendiri. Sebenarnya kalau zodiak menurut aku ya pribadi itu semuanya sama aja sih. Tapi ada satu yang beda. Apa Mas? Gemini. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana, udah nonton episode yang lalu belum nih? Karena episode yang lalu sama yang ini nih masih ada keterkaitan nih. Karena masih abang adik yang bukan episode yang lalu ya, berarti yang 2 episode yang lalu nih. Ini langsung aja ada tamu spesial hari ini, Mas Giri Noto Legowo a.k.a. Mas Aku Lihat. Penonton bayarannya banyak ya. Ini spesial didatangkan karena episode Mas Giri ini banyak yang request, Mas. Kan habis Mas Ginda nih kakaknya Mas Giri, terus Mbak Bray, terus ini Mas Giri. Ini kenapa ya Mas, satu keluarga mau datang semua ini? Makasih loh Mas. Sebelumnya tuh satu pertanyaan sih. Kenapa aku masih sering diundang podcast? Sebenarnya masih bingung. Prestasinya tuh apa? Loh Mas Giri tuh orang yang menurutku ya Mas ya, aku kan melihat dari sisi anak muda. Maksudnya aku pernah ngobrolin juga sama kakakku Mas Aldi. Maksudnya Mas Giri itu orang yang ide-idenya tuh selalu mendapatkan atensi dari ya entah dari pemerintah Mas, dari anak-anak muda. Ibaratnya Mas Giri ngomong A itu pasti banyak anak muda yang juga ikut A gitu loh Mas. Walaupun semua pendapat kan ada pro dan kontra ya Mas. Iya. Kalau pro dan kontra emang harus ada dong. Soalnya kalau nggak gitu wacananya nggak bakal hidup. Bener sih Mas. Mas tapi kamu orangnya apa? Politik banget gak Mas? Maksudnya kalau aku lihat kan kayaknya sekarang nggak yang dulu kita sempat ngobrol-ngobrol politik ya Mas. Aku datang ke rumahnya Mas Giri. Jadi apa ya? Sebetulnya aku masih kritis terhadap kayak politik tuh masih. Cuma untuk terjun belum. Tapi emang aku orangnya kritis sih. Jadi misalnya kayak kadang masih kritis. Kalau dulu kan terkenalnya kritis sama Pemkot kan. Ya masih. Cuma kan sekarang mungkin aksesnya lebih enak ya. Jadi aku nggak usah ngomong di medsos, langsung ngomong kepada yang beliaunya bisa gitu. Iya sih. Karena kan aku lihat Mas Giri ini perbedaannya dulu sama yang sekarang hampir nggak pernah nulisin tentang kegelisahannya di politik di sosmed ya Mas ya. Iya benar sih. Emang karena itu aksesnya kan lebih enak juga karena saya kebetulan kan temenan sama beliau, wali kotanya juga. Terus kalau dulu kan emang agak susah ya. Kalau mau ngomong apa nggak berani dengerin kan. Sungkan ya Mas ya. Tidak takut saya. Saya tabrak semuanya. Maksudnya nggak takut yang dulu. Sekarang takut dong. Nah, sekarang lebih pekeuh karena teman. Jadi lebih enak kalau langsung ngomong aja gitu. Langsung ngomong aja. Mas, tapi jujur Mas, ini pertama langsung tak tanya. Menurutmu enak yang sekarang apa yang dulu Mas? Apa enaknya apa enggaknya? Kalau menurut aku, ini bukan karena aku milih beliau ya, tapi emang lebih baik sekarang. Apa Mas, dari segi apa? Sebetulnya kan kita udah masuk di zaman modern seperti ini gitu loh. Banyak anak-anak muda yang memang kadang masih nggak ngerti politik gitu. Mungkin kadang mungkin juga bisa dibilang kalau kita ngelihat Solo yang kemarin itu cuma Solo yang ya udah Solo gitu. Jadi kayak semua program, semua acara, semua agenda dan apa-apa tuh ya kayak udah kopas aja gitu. Iya. Sih kayak ya gitu. Ya ibaratnya kalau yang sekarang tuh. Kalau sekarang lebih banyak perubahan. Benar. Dan menurutku masih bukannya dulu nggak mau dikasih masukan nggak. Cuma sekarang lebih enak, lebih beliaunya juga muda kan. Muda, jadi ada spiritnya juga beda gitu loh. Bener sih. Kalau kita lihat kalau pemimpin yang muda milenial ya termasuk anak-anak milenial itu pasti tetap spiritnya beda. Pasti. Perubahannya tetap ada pasti. Kita anak muda ini lebih apa ya Mas ya? Kemarin tuh aku baru bahas juga sama salah satu temanku Mas, Mbak Elizabeth Sudira tuh. Maksudnya emang fokusnya masing-masing wali kota itu kan beda, tapi kalau yang ini nih lebih nggak tahu kenapa aku lebih merasa aku banget gitu Mas. Lebih merasa kayak ya anak muda, industri kreatif tuh dipikirin, terus ya mikirin juga kayak Pak Wali Kota yang lalu kan juga memikirkan tentang apa ya Mas ya? Fokusnya tuh lebih ke waras wiris warak ya Mas kalau dulu ya. Iya. Ibaratnya nggak mikirin melulu tentang mungkin dunia. ABS kali asal Bapak senang. Enggak ya. Yang dulu maksudnya yang mana nih? Kalau yang sekarang kan lebih menyeluruh ya Mas, karena ya nggak bisa dipungkiri juga kayak ya alhamdulillah kita dapat pemimpin yang ya bagus, tapi juga ada ibaratnya apa ya Mas, punya spesial beliau, walaupun itu nggak
beliau juga nggak senang kalau dia ngomongin itu, tapi menurutku kalau jadi anak presiden juga tetap ada spesialnya lah Mas ya. Ibarat privilege-nya ya Mas ya. Kalau mungkin kalau orang awam mikir bahwa beliau cuma seorang anak presiden tuh salah juga sih. Karena beliaunya tuh pinter memang. Iya. Beliaunya emang pinter, beliaunya emang dibalik kalau dengan label anak presiden, tapi beliau tuh emang orang yang apa ya? Dia tahu apapun. Maksudnya ya karena mungkin masih muda ya, jadi kayak explore-nya tuh masih kemana-mana gitu. Dan dia kayak pengen bikin sesuatu yang Solo yang benar-benar jangan cuma jalan di tempat gitu. Solo yang pengen bisa ke depannya jalannya lebih baik lagi gitu. Tapi menurut nggak cuma jalan di tempat gitu kayak kemarin kan. Tapi menurut Mas Giri sekarang udah mulai jalan apa masih jalan di tempat juga Mas? Udah mulai jalan, bagus kok. Misalnya Mas, apa aja Mas yang mungkin teman-teman biar pada tahu gitu yang apa menurut Mas Giri ini perubahannya terutama di industri anak muda gitu ya Mas ya, kreatif. Ya kayak kita lihat masuknya beberapa brand ke Solo itu kan juga salah satu karena beliau juga gitu. Makanya kan ya kayak salah satu udah ada kantornya nih gitu kan, tempatnya abang gitu, abangnya udah ada kantornya spesial di Solo seperti itu. Dari tata ruang juga sudah mulai. Jadi kemarin mungkin ada beberapa yang kayak aku sering ngomong Videotron, kenapa ada di sini, harusnya nggak ada di sini. Akhirnya beliau juga mau dengerin untuk nyopot pindah dan segala. Akhirnya sekarang udah alhamdulillah. Ya bukan cuma dari aku juga, maksudnya dari orang lain. Iya. Cuma ya kita bisa lihat mungkin sampai 2024 Solo bakal banyak perubahan sih. Setuju Mas. Aku percaya banget bahwa hashtag Solo Kota Masa Depan tuh beneran sih. Ini kita tuh percepatannya sangat cepat ya Mas. Iya. Jalanan makin macet, ya itu dampak salah satu dampaknya ya Mas ya, banyak orang dari luar kota yang invest di sini. Bahkan negara-negara lain ya Mas yang datang ke kota kita tuh ya efeknya salah satunya emang jalanan jadi macet gitu. Iya benar. Tapi juga kita lihat Solo yang sekarang emang lebih maju gitu loh. Walaupun kalau mau dibilang di compare sama Jogja sama Solo kan sebenarnya nggak apple to apple ya. Karena kan kita cuma kota besar. Di sana kan daerah istimewa, terus provinsi juga. Iya. Walaupun nggak apple to apple, tapi untuk Solo sendiri ya masih bisa. Apalagi SDM-nya juga sekarang udah mulai luar biasa sih. Ya salah satu SDM yang luar biasa nih Mas, aku lihat Mas Giri. Gak ada prestasinya, gak ada prestasinya. Banyak Mas. Cuma suka menuai kritik, menuai protes, kontroversi. Mas Giri ini mungkin kalau ada teman-teman di sini yang baru gabung Guest Talks, Mas Giri ini salah satu orang yang membuat Solo Last Friday Ride ya Mas dulu. Founder sih. Founder ya Mas. Founder. Itu awalnya karena gelisah aja orang-orang pada naik mobil jalanan macet apa gimana Mas? Maksudnya kan itu era-era Car Free Day juga ya Mas? Iya, jadi sebetulnya itu tahun berapa ya Mas? Sorry. 2011. 2011. Sampai sekarang ya? Gila, 11 tahun. Jadi itu lebih kayak dulu emang Last Friday itu lebih kayak ya kita emang ngeritik pemerintah kota karena ya kayak salah satunya nih jalan depan studio ini emang udah aku tebak dari dulu bakal macet. Terus kayak misalnya pengembalian jalur lambat jadi jalur sepeda lagi. Akhirnya udah berhasil kan. Iya benar. Ya itu yang dulu yang awal-awalnya kita perjuangkan seperti itu. Karena harapannya juga kan Solo ini kan kotanya cuma paling 44,33 lah, ya kan. Luasnya cuma segitu. Lebih enak lagi kalau kita kemana-mana tuh naik sepeda sebetulnya. Karena kayak mau kemana aja tuh deket gitu. Kita kan cuma Solo tuh aja lebih kecil daripada kabupaten sekitarnya kan. Iya. Jadi sebetulnya pengennya sih ke depan kayak gitu. Jadi kayak jalur sepeda, pedestrian juga. Harapannya jadi lebih nyaman. Kota yang nyaman aja sih. Karena kalau kita ngomong macet sekarang udah macet banget, parah. Banget Mas, aku berangkat dari rumah ke sini aja dulu mungkin kita kan tanggaan ya Mas ya. Iya. Cuman 3 menit. Sekarang tuh mungkin makan waktu 5 sampai 7 menit loh Mas karena di depan situ udah. Aku mau ke studio kan cuma nyebrang. Itu makan 3 menit mau nyebrang. Lah ya. Serius macet banget parah. Ya itu mungkin salah satu dampak negatifnya ya Mas ya yang harus kita terima lah ya Mas ya. Ya itu PR-nya juga sih. PR gimana mungkin kan ya nggak tahu ya, mungkin mau diterapin kayak di Jakarta juga boleh. Nggak ada salahnya sih menerapkan sesuatu yang lebih baik sebelum lebih buruk lagi sih sebetulnya. Benar. Tapi kalau dari transportasi umum Mas Giri sebagai anak muda ya Mas, aku sering sih naik PST gitu muter-muter sama pacar tuh seneng karena jalan City Walk. Kan?
Karena gratis. Karena masih gratis, makanya dimanfaatin. Karena pengen nemenin supirnya kan yang sendirian mulu muter-muter. Iya sih Mas, itu kalau aku ya Mas, aku nyampein di episode Mas Ginda, salah satu kebijakan yang aku paling nggak tahu ya, mungkin kurang setuju itu adanya jalur BST sendiri itu di Slamet Riyadi justru menimbulkan kemacetan gitu Mas. Karena itu super lengang gitu. Iya, itu sama aku juga pernah bahas itu sih. Jadi kayak gini. Ya kadang tuh menurutku ya, Mas Wali maaf, ini namanya juga masukan. Menurutku tuh kayak kita lagi memaksakan aja di Slamet Riyadi itu untuk harus banget ada BSD, harus banget ada kereta, gitu loh. Kalau menurutku sih kenapa keretanya itu nggak langsung dari Sangkrah aja? Startnya ya Mas ya? Startnya dari Sangkrah aja, terus ya udah jalur yang buat kereta sekarang tuh bisa jalur BSD, gitu loh. Pengenku, saranku tuh masukannya kayak gitu. Jadi jalur yang buat kereta sekarang tuh bisa jadi jalurnya BST, gitu loh. Berarti jalur keretanya dinonfungsikan atau? Iya, dinonfungsikan aja. Tapi itu bisa jadi cagar budaya nggak Mas? Karena kan satu-satunya kota di Indonesia yang di jalan raya masih dilewatin sama kereta ya Mas ya? Iya memang. Tapi kan ya nggak bisa dua-duanya. Harus ada salah milih satu. Ya? Harus milih. Menurutku harus milih. Gitu aja sih. Basicnya emang harus milih. Karena ya udah sekarang kalau kita ngelihat sekarang ada kontraflow buat BST. Belum lagi jalurnya tinggal segitu. Masih kemakan sama parkir. Solo tuh kota yang minim lahan parkir loh. Setuju sih Mas. Apalagi Slamet Riyadi ya Mas ya. Memang. Kasihan pelaku usahanya. Ibaratnya City Walk jadi tempat parkir sekarang. Karena masih banyak beberapa pelaku usaha yang mereka cuma mikirin tempatnya aja tanpa mereka mikirin parkir gitu aja. Iya benar. Banyak main bangun aja pokoknya, parkir nggak dipikir. Itu pasti itu Mang. Itu salah satu keresahanku juga kalau malam-malam jalan sama Bapak Mas berdua gitu tuh mesti ngobrolin. Kasihan ya Pak, sisi usaha yang kalau Slamet Riyadi itu sisi utara ya itu ya. Sisi selatan ding Mas. Iya. Itu nggak, lahan parkirnya itu hampir nggak ada gitu loh Mas. Kan semuanya ditaruh di kiri semua, di utara semua gitu. Iya. Itu salah satu ya dampaknya jadi City Walk mau nggak mau harus jadi tempat parkir itu. Walaupun itu pasti diketawain loh Mas sama misalnya nih orang Singapura datang ke sini kan, lah ini tempat jalan kaki kenapa ada mobil nih di sini? Iya betul. Jadi ya memang itu kadang harus ada kebijakan dari pemerintah kota juga. Harapan yang ke depan ya kayak ya setiap pelaku usaha tuh harus setidaknya minimal punya tempat parkir berapa persen dari tempat bangunannya. Seperti itu sih harusnya. Setuju banget. Seperti itu. Nih serius banget ya kita ya. Obrolan pertama serius nih langsung kita pecahin Mas. Mas serius apa? Aku mau tanya nih Mas Giri, kalau dulu kan aku kenal Mas Giri pertama kan dari kakak Mas ya. Aku lihat Mas Giri ini sosok yang tak kira judes gitu loh Mas, tak kira sombong gitu. Ternyata Mas Giri ini super lucu. Ternyata banyak gelenyengnya lah ya Mas ya. Celelean. Kok Mas Giri masih bisa sih Mas, ibaratnya masih relate sama ngobrol sama anak-anak muda, mungkin seumuranku Mas, bahkan di bawahku ada yang masih bisa gitu Mas Giri, apakah itu emang direncanain Mas Giri, maksudnya aku pengen jadi sosok yang muda terus apa ya udah ngalir aja Mas? Enggak gitu. Sebetulnya kayak gini kan, kalau ngomongin di umuranku ya, di umuranku itu kan sebetulnya perubahan itu ada dua pilihan. Jadi kayak zaman dulu tuh kayak era-era masa kecilku tuh orang kayak mulai timbulnya handphone, jadi kayak ya udah seumuranku ya, aku di umur sekarang ini ada yang mau tahu umur saya berapa? Tebak. Tim berapa? Tebak umurku berapa? Berapa? 30 salah. Terus 30. Kamu berapa tebak? 31, 32. Nah, coba tebak berapa? 27. Orang pasti bilangnya 27, 26, 26. Aku umurnya 37. Demi Allah Mas. Iya 37. Jadi itu kayak jadi kalau buat fase umuranku segini tuh pilihannya cuma dua. Jadi waktu masa mudanya mau jadi masa muda yang kerja bener, terus happy family, ya udah cuma di rumah, kerja di rumah. Pilihannya cuma itu. Atau ya mau ngikutin apa yang zamannya aja gitu. Cuma kan karena aku masih relate ngobrol sama kalian, sama yang seumuran di bawahku, karena memang ya aku mungkin segala sesuatu usahaku itu berada di tengah circle. Mulai misalnya kayak kuliner. Iya. Aku juga masih MC dan segala macam gitu.
Jadi yang memang ya usahaku memang kebanyakan anak-anak muda. Masih relate ya Mas? Masih. Kemarin terakhir juga itu ya Mas, kolaborasi sama Makan Daging itu apa Mas? Itu Bone Kitchen lagi? Enggak, kalau Bone Kitchen beda. Kalau itu dari personalku sebagai jadi dari personalku emang kuliner entusiaskan aja kan. Jadi kayak gitu, aku emang suka masak, suka ngulik. Jadi kalau sama Makan Daging lebih ke personal. Mas, tapi aku nyambung nggak apa ya? Kan Mas Giri ini hobi masak Mas. Maksudnya menurut Mas Giri apakah yang harus pintar masak tuh istri Mas? Apa suami kalau yang masak suaminya nggak apa-apa menurut Mas Giri? Enggak sih, kita harus mecahin kayak gitu deh. Enggak selalu suami harus kerja, istri harus di rumah. Enggak selalu istri harus jadi harus masak, terus suaminya kayak gitu enggak. Itu semua bisa kebalik kok. Aku juga kerja semua, tapi yang bisa masak aku. Dan Mas Giri nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Karena emang aku suka masak. Jadi kan emang karena sering ngulik masakan. Kayak misalnya aku kan juga konsultan menu juga. Jadi aku sering ngulik makanan. Oh, berarti emang Mas Giri dari muda nih apa ya? Ibaratnya fokus beneran belajar tentang masak apa pertamanya hobi aja Mas? Pertamanya itu cuma hobi. Jadi itu kalau kenapa bisa pinter masak, aku dulu kan punya tempat makan Bone Kitchen waktu masih offline ya. Masih offline tuh punya pegawai. Pegawaiku tuh dia tuh sekolah di ya kayak di kitchen gitulah buat jadi chef. Nah, selama dia kerja di tempatku dia tuh sering minjemin aku buku. Jadi aku belajar bukunya dari dia. Sekarang dia udah jadi chef di luar negeri kayak. Yang ngajarin Mas Giri itu Mas? Ya sebenarnya bukan ngajarin juga, dia juga sambil belajar. Kebetulan aku kan nggak punya basic nih. Jadi aku juga kalau dia nge-shift di tempatku, lagi masuk, lah aku tuh dipinjemin bukunya. Jadi aku belajar dari teknik segala macam di sana. Berarti Mas Giri termasuk orang yang belajar lebih senang nonton video apa baca buku Mas? Kamu? Nonton video. Kenapa? Aku juga sih Mas. Kalau Mas Giri kenapa Mas? Baca buku suka sih. Cuma kalau video tuh lebih cepat masuknya aja. Karena ada visualnya lah ya Mas ya? Iya bener sih. Lebih apa ya, kalau aku baca buku tuh gak pernah tuntas Mas. Karena sampai halaman berapa udah bosan, sampai halaman sekian udah bosan kayak. Kalau aku baca buku biasanya kalau pengen tidur. Jadi sambil tiduran. Sampai sekarang masih baca buku Mas? Enggak. Udah malas lah ya Mas ya? Ngapain? Sudah umur segini masih menimba ilmu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma nggak harus baca buku gitu. Baik kayak ngelihat apa gitu. Ya udah kayak misalnya, pengen tahu cara ini. Ya udah, akhirnya ngelihat, searching. Karena lebih gampang seperti itu kan. Jadi kita nggak harus beli, kayak zaman dulu kan harus beli buku. Misalnya kayak dulu zaman kuliah gitu kan, nggak punya duit, terus ke Gramedia, nggak beli bukunya tapi cuma dibaca. Iya benar. Sambil ngasih, ya kan kelar itu balik pulang. Kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Oh nggak bisa Mas? Iya, nggak boleh. Dulu kan masih ada sampelnya boleh dibuka kan. Itu biasanya dibaca dulu. Sekarang kan ketutup semua ya Mas ya? Ketutup semua. Itu enak banget dulu semua. Jadi kalau nggak punya duit ya bacanya di sana. Iya sih benar-benar. Gramedia ini pinter sih kalau memikirkan bahwa dulu tuh banyak anak-anak. Iya. Aku ya SMA sempat kayak gitu sih Mas, cuman baca-baca. Aku ingat banget belajar musik waktu SMP tuh. Pertama kali buka tuh di Gramedia, oh kuncinya gini. Dulu kan masih pakai BlackBerry ya Mas, di foto. Oh iya. Sampai rumah, oh kuncinya gini-gini. Kita kan belum zaman era-era kenceng-kencengnya browsing Mas, era-era itu ya. Iya benar-benar. Masih kuota masih eman-eman lah ya Mas. Masih eman-eman. Telepon masih itu ya. Apa kayak? Ya. Gimana? Satu tuh ya. Satu detik nggak kena pulsa. Kalau sekarang kan ngalamin ada. Ngalamin nih. Di sekolah. Ini kelahiran 2006 Mas. 2006. Waduh luar biasa. Oh 2004 ya? 2004 Mas. Saya baru masuk kuliah ya. 2004 saya masuk kuliah. Tua kan? Tua ya? 37 berarti kelahiran 85 Mas kamu? 84 tepatnya. Tahun ini 38 sih. Tahun ini 38. Bulan apa Mas Giri? Agustus. Leo. Tanggal Leo. Weh, Mas kamu percaya zodiak nggak? Sebetulnya nggak percaya sih. Cuma kadang kayak ke-trigger anak-anak. Kayak teman-teman juga pada ngomongin yang kayak gini. Tapi emang akhirnya tahu juga sih. Kadang kayak percaya aja. Sebenarnya kalau zodiak menurut aku ya pribadi itu semuanya sama aja sih. Tapi ada satu yang beda. apa Mas? Gemini.
Kenapa ya Mas? Gemini tuh di TikTok baru dibully juga loh Mas. Nggak, emang nggak tahu itu kenapa. Jadi kayak misalnya dari semua zodiak itu sebenarnya sama aja gitu. Sama. Ya karakter punya masing-masing, punya masing-masing tapi sama. Gemini bulan apa ya Mas? Gemini tuh. Gemini itu apa ya? Kayak abis ini deh. Enggak sekitar Maret kalau nggak salah. Maret ya? Kalau nggak salah deh. Jadi emang aneh aja sih Gemini. Nggak tahu deh. Nggak cowok nggak cewek, sama aja. Ini video kita lempar ke TikTok pasti perdebatan nih. Gemini cewek emang, aduh parah. Kadang dia tuh ngomong kayak, kadang tuh Gemini cewek tuh kayak ngomong sama cowok tuh kayak gini. Kamu tuh satu-satunya gitu. Padahal kamu salah satunya. Emang bangsat Gemini. emang. Sorry boleh ngomong? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang bangsat emang. Kebanyakan emang kayak gitu sih. Kalau Gemini cowok Mas? Ya nggak tahu sih. Kalau menurutku kalau Gemini cowok nggak bisa ngeliat dari situ. Cuma kadang kalau ngomong A terus tahu baru 10 menit udah beda lagi. Banyak teman-temanku cowok Gemini juga. Tapi emang saya Gemini emang, aduh parah. Kenapa? Pernah dibohongin soalnya. Ternyata pengalaman pribadi saudara-saudara. Iya, jadi kadang kayak gitu. Mas, aku mau tanya sama Mas Giri nih Mas. Ngomongin tentang cewek yang nggak istilahnya apa ya? Kalau cowok kan playboy Mas. Cewek yang bangsat tadi Mas. Kan Mas yang playgirl lah ya. Di kepala Mas Giri siapa nama cewek yang biasanya playgirl Mas? Anggi. Kenapa Anggi? Kenapa Anggi? Keluar aja langsung. Nggak katanya ada yang kayak kelewat gitu langsung aja. Mbak barista sebelah ini kan barusan lewat tulisannya Anggi. Jadi aku bacain aja. Wah, kacamatanya sangat zoom ya Mas. Sangat zoom dong. Aku. Kalau di kepalaku cewek yang playgirl itu namanya biasanya Siska Mas, Siska. Oh iya itu juga bisa sih. Iya Mas ya. Iya nama-nama kayak gitu. Siska tuh maaf ya, no offense lo ya. Kita kan udah cuma ini kan menurut pengalamannya Firman maksud gue. Iya kan Mas? Mas tapi kamu playboy nggak tau Mas? Dulu zaman-zaman udah. Kayaknya sih enggak ya. Menurutku tipe cowok kayak Mas Giri ini tipe yang penyayang satu aja lah. Mungkin Mas Giri tipe cowok yang deket sama cewek gitu. Maksudnya cara deketnya sama cewek itu ya emang kalau orang yang ramah tuh kan emang kadang minusnya itu ya Mas, kayak nggak bisa bedain ramah ke pacar sama ke temen gitu. Kamu playboy nggak Mas dulu? Playboynya dalam bentuk maksudnya deketin semua cewek apa tipe-tipe yang gimana Mas cowoknya? Enggak sih. Playboynya sebenarnya dulu nggak playboy sih, karena dulu pernah sih pacaran seneng sama orang satu. Itu benar-benar seneng gitu. Terus karena sempet ya udah kayak pernah dibohongin. Terus ya udah terus akhirnya bacing sih emang. Oh setelah dibohongin itu Mas? Iya setelah itu. Ya pokoknya kalau jadi cowok kan pilihannya cuma satu. Apa tuh Mas? Ya nek bisa jadi bajingan ya bajingan. Sekali bajingan tuh bajingan. Nggak bisa sembuh ya Mas? Mungkin bisa. Ya intinya kayak aku saiki ya ora apik-apik banget kok. Tapi setia Mas Giri kan? Iya maksudnya nggak baik-baik kan kadang juga masih ngeliat ada cewek. Siapa tuh? Ya itu normal aja sih menurutku ya. Bener. Kan kadang. Aku nggak bisa nolak naluriku saat aku ngeliat cewek yang lebih cantik. Gitu. Bagi ayu. Ya nek ayu tenan pi. Masa aku ngomong elek kan gitu. Ya masih ada kayak selingkuh mata gitu masih ada Mas. Nah itu sih kadang orang tuh nggak bisa batasinnya di sini Mas. Kita tuh pasti Mas selingkuh. Tenang, istriku nggak nonton kok. Nggak, ini aku membelaan karena mungkin pacarku nonton ya. Cowok tuh wajar Mas selingkuh mata. Yang wajar. Kalau aku tipikal orang kalau muji cewek, ya di depan pacarku aku tetap muji Mas. Kamu di depan istrimu tetap ngomong, ayu ya. Ya kalau memang lagi jelek aja. Nggak, maksudnya kalau misalnya Mas lihat postingan cewek di Instagram. Oh bilang. Ayu ya. Istrinya gimana Mas? Nggak apa-apa. Orang dia juga bilang kalau ada cowok cakep juga bilang kok. Tapi kalau udah nikah gitu tuh masih ada rasa cemburu nggak tuh Mas? Aku tuh penasaran deh. Maksudnya apakah di saat masa pacaran kan kadang masih ada posesif gini-gini. Kalau aku sih bukan penganut pacaran yang posesif ya Mas. Tapi nggak tahu ya besok waktu nikah mungkin nggak sih Mas orang jadi cemburuan gitu. Biasanya karena apa Mas? Kalau pengalaman Mas Giri nikah gitu? Ya balik ke komitmen sih. Kalau misalnya dari awal udah cemburuan gitu ya ngopo tak nikahi. Nggak bisa. Balik lagi komitmen. Jadi harus tahu komitmen bahwa
kayak misalnya aku nih, temanku banyak, temanku cewek banyak, temanku cowok juga banyak. Itu kan mungkin kan suatu kelebihan kan, bukan kekurangan loh. Iya. Kelebihan Bener. Kadang entah itu pacaran atau kalian berkeluarga, itu poinnya cuma satu, nggak cuma nerima kekurangan aja, harus bisa nerima kelebihannya juga. Jadi kayak aku punya teman ya banyak, ya ada cowok ada cewek, ya udah itu kelebihanku juga. Nah gimana orang emang gampang bergaul kan, jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh cemburu. Tapi pernah terlibat dalam satu obrolan nggak Mas, kayak misalnya kamu tuh sama cewek jangan kayak gitulah, maksudnya kan kamu punya aku gitu. Enggak. Kayaknya aku kayak pengalaman pribadi gitu ya Mas ya. Iya kayak kamu deh, itu mungkin kamu yang terlalu berlebih ke cewek lain nggak ya? Kalau aku sih enggak sih, semua pukul rata. Ya kalau emang aku deket, karena gini, jadi kadang kan kayak misalnya kamu pacaran ya, harus tahu juga, sebelum kita pacaran tuh aku udah kenal sama dia. Kenal sama dia memang kayak gini, tapi kan kalau udah ya udah jangan ya kamu juga harus tahu gitu. Misalnya kayak kamu sama pacarmu gitu. Iya. Sebelumnya punya kenalan cewek. Ya dulu dah ya baik, udah jadi kayak teman dekat udah baik. Terus masa mau dikurangin porsinya? Ya walaupun harus sak madione ya. Iya. Rangkul-rangkul mungkin kan tetap cemburu tetap. Cuma ya kalau emang nggak ada yang perlu ditinggalin juga. Kalau love language-nya itu Mas physical touch? Yalah, ala. Physical touch screen boleh. LDR. Physical touch screen. Touch screen. Pak Enom LDR. Mas, tapi kamu percaya love language gitu? Percayalah ya Mas, kalau itu emang kayaknya semua orang punya. Punya. Kamu apa Mas? Tipikal orang yang suka apa Mas? Maksudnya entah dalam berteman atau dalam suami istri gitu? Ngobrol aja udah enak kok aku. Berarti apa sih kalau kayak gitu tuh quality time ya? Iya. Oh kamu lebih suka yang sebelum tidur kamu mesti itu Mas? Pillow talk? Gak ada. Udah tidur lah Mas? Kita tidur aja udah. Ngobrolnya kapan Mas? Kita ngobrol kayak biasa, kayak gak tau ya, kayak temen aja gitu. Cuma kalau ada satu momen misalnya lagi berdua ya udah baru ngobrol. Gitu. Karena kita sama-sama sibuk. Jadi jam buat ketemunya tuh udah gak ketemu. Ngerti gak sih? Jadi kalau ketemu cuma di kasur. Dia udah tidur, akunya nyusul. Udah gitu doang. Biasanya di kasur ngapain tuh Mas? Jarang. Oh, jarang juga Mas itu. Besok kalau kamu udah nikah tuh udah kayak biasa aja. Jadi udah kayak biasa aja, kayak udah ngapain sih? Mending tidur. Iya. Kalau nggak dapet satu momen yang gitu, bosen ya di rumah kayak gitu. Hampir udah nggak pernah, jarang. Itu pasti dialami orang-orang yang menikah ya Mas ya? Pasti. Bener sih, kayak berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang udah menikah tuh justru kalau ketika maaf ya yang udah pacaran udah sampai berhubungan gitu, biasanya kalau udah nikah malah kayak udah bosen gitu loh Mas, udah. Ya kalau pacaran kan biasa toh, ya kan ngomongnya kangen, jebul sange. kangen sange, ya kan? Makanya biasa mah anak-anak muda mah kayak gitu kan. kangen sange. Gimana yang kangen? Halah. Kena sange, pasti fix lanangan saya gitu ngono. Cewek-cewek hati-hati. Hati-hati ya, bener hati-hati kalau udah ada cowok yang bilang kangen. Halah. Mas bagaimana karena kangen berbanding lurus dengan sange. Fix. Itu jelas ya Mas ya? Pasti. Mas, bagaimana cara mendeteksi cowok yang tujuannya tuh buat ngewek Mas? Loh ini tips. Ya enggak? Pasti kan contoh ya. Misalnya Mas, ngechatnya apa gitu? Enggak usah ngechat, misal nganterin pulang nih. Aku boleh nebeng kamar mandi enggak? Halah, gue genah. Nah, fix. Boleh nebeng kamar mandi enggak gitu. Kenapa identik dengan kamar mandi, Mas? Ya, misalkan kalau nganter ke kos nih. Ya wah, kan? Iya sih. Misal nganter ke kos gitu. Contoh nih nganter cewek ke kos. Aduh, neng kamar mandi delok ya. Boleh nggak nempel kamar nurut kamar mandi gitu. Boleh nggak gitu. Lebih pipis sih. Alah wis kena. 100% lanangane ngaceng. Wis kena, golek-golek wis. Pasti. Lanangannya mancing, mainan alat kencing. Iya, betul. Itu udah pasti. Sama kayak malam-malam ngechat. Ngapain nih? Oh, belum bubuk. Mau gudeg gak? Alah. Gudeg ceker mau gak? Kan masih jam 2 kan?
Bakso yuk. Bakso ya bakso. Bakso, wah iya bakso. Koyor enak nih. Iya. Koyormu. Biasanya kalau udah kayak gitu buat cewek-cewek langsung ya. Jadi kalau ada yang tanya tiba-tiba malam nanya makan, udah makan belum? Gudeg yuk gitu. Jawabannya satu, nice try. Iya. Langsung jawab gitu pasti cowoknya langsung aduh konangan ini. Terus pasti. Selalu. Mas, tapi kamu dulu tipikal maaf ya Mas, di masa mudamu waktu era-era nakal, era-era Arjuna lah Mas. Itu tipikal yang deketin cewek tuh pasti langsung dapet apa? Pernah ditolak atau sering ditolak Mas? Dulu. Sering ditolak. Mungkin karena stigmanya. Jadi dulu orang tuh mau ngeliat aku tuh ganti-ganti cewek. Sebenarnya enggak. Aku yang dibuang-buang. Aku yang terbuang, bukan yang ganti-ganti. Karpeo terus. Cuma kadang tuh mikir yang wah kenal bener. Karena mungkin kan zaman udah dulu ya. Mungkin belum ya sopo sih aku. Mungkin gitu kan. Masa sopo sih aku, kamu kan udah terkenal loh Mas dari dulu ya Mas. Apa nih? Aku terkenal karena tercemar. Ya enggak toh Mas. Beneran. Berarti cewek dulu kalau di era-era Mas Giri waktu muda tuh taunya Mas Giri playboy padahal enggak ya Mas ya? Ya enggak. Bisa iya bisa enggak. Tergantung kalau Mas misal nggak punya pacar ya. Ya ada salahnya kan deket banyak sama cewek. Mas, playboyan Mas Giri apa Drian Mas? Ya pasti Drian lah. Track recordnya kelihatan. Mainnya nggak bersih sih. Soalnya mainnya nggak bersih. Mas, gimana cara main cewek tapi bersih Mas? Ada tips nggak? Nggak, aku nggak pernah main cewek. Maksudnya nggak pernah main cewek. Maksudnya selingkuh pernah. Cuma ya udah. Cuma kalau main definisi main cewek itu gimana? Aku masih bingung gitu. Iya sih Mas ya. Aku tuh kadang aku pernah tanya ke pacarku Mas. Definisimu selingkuh sama aku beda nggak? Kalau menurutku ya Mas, selingkuh tuh kalau ya udah jatuh hati sampai berhubungan badan gitu Mas. Tapi kalau chattingan tuh tetap selingkuh nggak tuh Mas? Menurutmu Mas? Kita nggak enchat loh ya? Enggak. Kayaknya enggak deh. Ya tergantung yang diobrolin apa. Kalau udah pakai XOXO. Wah, ngecit. Mas, ini kita buat perdebatan di video ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa menurut Mas Giri orang yang udah punya pasangan chattingan sama orang lain tuh nggak selingkuh? Misalnya chattingannya sama lawan jenis ya Mas? Iya, tinggal yang dibahas apa dulu? Tinggal yang dibahas tuh apa? Kalau yang dibahas kerjaan? Kalau modusnya kerjaan Mas? Ya bisa jadi. Kayak Jack Office gitu, kayak. Itu film anjing ya Mas, itu membongkar semua gelagat cowok yang selingkuh tuh ada di film itu semua lagi. Emang bener. Bangsat. Menurutku semua cowok emang selingkuh. Kenapa Mas? Sorry sih. Semua cowok tuh emang selingkuh. Pasti ya Mas ya? Pasti. Enggak bakal selingkuhnya. Enggak bakal ada cowok yang setia ya? Kayaknya kemungkinan kecil ya Mas ya? Kemungkinan kecil deh. Apa Mas? 30 menit? Enggak peduli. Ngobrolin cewek enggak peduli ya Mas ya? Enggak peduli saya. Daripada tulisan 30 menit guys. Tidak peduli. Mas Giri. Ini aku tuh kadang kalau mau bercandain tuh takut karena enggak apa-apa ya Mas. Kita kan tentang usianya. Enggak apa-apa. Karena kemarin ada yang kritik Mas, maksudnya waktu episodenya Mbak Pra itu ngomong, ini enggak apa-apa Mas, aku curhat dikit ya. Jadi salah satu komennya itu tapi langsung aku hapus sih Mas, karena dia ngomong hostnya nih nggak pinter ngulik nih, harusnya waktu bahas keraton tuh didalemin, gini. Kan aku menghargai privasi ya Mas. Mas Giri kan maaf keluarga dari keraton juga gitu. Seneng nggak sih Mas kalau dikulik sampai dalam-dalam kan ya? Tidak ada statement resmi dari keluarga gitu loh Mas, takutnya. Ya enggak. Ya ada, memang kadang ada yang harus dibahas, ada yang enggak harus dibahas gitu. Ada yang harus didalemin, ada yang enggak ya Mas ya. Ibaratnya bagus kok. Ya kan? Subscribernya aja naik kok. Ya kan? Ya biasa itu kan pro kontra. Iya benar sih Mas. Aku tuh kadang aja tuh kayak buat masukan aja. Bener Mas. Tapi aku tuh kadang overthinking kalau dikritik waktu memulai gini ya Mas. Aku mending nggak baca atau dihapus aja lah. Takutnya kalau Mas Giri cara menanggapi kritikan gitu biar tetap adem ya Mas. Kan mesti ketika mengeluarkan statement, aku termasuk orang yang juga sering berstatement di sosial media Mas dulu. Tapi setelah banyak pro dan kontra kayaknya ya udahlah nggak usah lah.
kalau Mas Giri menanggapi pro dan kontra, maksudnya kritik gitu, nggak usah ngomong gitulah Gir misalnya. Ya bodo amat. Kalau emang udah terlanjur diomongin mau gimana? Gitu sih. Tapi kan untuk kalau aku sekarang lebih mikirnya gini sih sebenarnya. Karena mungkin udah mulai dewasa ya. Jadi bukan tua sama dewasa beda. Ya. Jadi kalau tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kalau sudah tua, dewasa itu pilihan. Iya. Jadi kalau tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kalau tua ya pasti kan umurnya tua. Tapi dewasanya itu dewasa enggak? Berarti secara tidak langsung ada dong orang yang tua tapi belum dewasa lah ya Mas. Belum, itu contohnya di depan tuh. Tuh lagi lihat-lihat tuh. Nah, tua tapi nggak dewasa. Itu contohnya. Kalau kamu nonton kamu tahu siapa yang saya omongin. Abang. Iya sih Mas. Karena kan bahkan kayak ada orang yang dewasa sebelum waktunya kayak gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin banyak yang ngomong udah, ya kan udah tua. Ya cuma kalau masih kanak-kanak juga ngapain? Iya sih benar-benar. Dari sikapnya ya. Gitu. Berarti kalau definisi dewasa sendiri menurut Mas Giri apa Mas? Maksudnya orang itu bisa dikategorikan anjing dewasa banget nih orang. Cara berpikir, perilaku. Jadi harus tahu di mana tempatnya. Harus tahu di mana dia menempatkan dia sebagai seseorang. Sebagai dia gitu. Jadi misalnya ya kalau emang lagi tempatnya serius ya serius lah. Itu kan jadi kelihatan perilakunya dewasa maka. Kayak gitu. Bener setuju karena kan nggak semua hal, nggak semua waktu itu bisa dibercandain lah Mas. Iya, kayak aku udah tua, aku emang selengean, ngombenan. Ya style British lah. Jadi malam minum gitu. Anding ya kan. Cuma ada fase emang harus dewasa, kayak misalnya aku di kantor gitu. Kantor sama staff-staff ya harus bisa berperilaku dewasa. Seperti itu contohnya kayak gitu. Kamu termasuk itu nggak Mas? Tipikal pemimpin di dalam usahamu yang galak apa ya udahlah kerja nyantai gitu atau piye Mas? Tegas. Misalnya kan aku lihat kayak Mas Giri punya itu ya Mas yang cetak undangan tuh Your Favorite Design. Apa Mas namanya? Bukan. Oh itu bukan ya? Itu sudah saya bubarkan. Oh. Sekarang namanya ganti. Apa Mas? Kamagani. Kamagani. Iya. Instagramnya @kamagani. Kamagani.soc. Itu tentang itu wedding planner. Jadi kayak mulai undangan, jadi undangan, seserahan, terus souvenir segala macam. Jadi persiapan buat menikah. One stop service di tempatku bisa. tuh kamagani.soc. Iya, kamagani.soc. Tentang persiapan menikah. Iya ya Mas ya, menurut orang-orang yang mau menikah. Iya. Nah, kalau misalnya Mas ada orang kan, aku lihat Instagram Mas Giri ini mental health service. Kalau misalnya aku mau nikah, terus aku tanya, Mas, kira-kira persiapan apa ya Mas? Orang kalau mau menikah tuh menurut Mas Giri harus ngapain sih Mas? Apa yang menurut pengalaman Mas Giri ya? Maksudnya kan mungkin kita setipe dalam kelayangan, terus dunianya tuh anak-anaknya tuh berteman sama siapapun. Yang harus dirubah kalau udah nikah apa Mas? Ya harus udah tahu kalau kita tuh ya hidupnya udah nggak sendirian. Jadi harus ada yang dihargai. Maksudnya dia harus tahu tempatnya gitu. Jadi yang pasti kayak menikah itu juga bukan kamu menikahi pasanganmu aja. Tapi harus memiliki keluarganya juga. Jadi siap menerima apapun kondisi keluarganya. Harus ya Mas ya? Ya harus dong. Gitu. Karena kalau kita menikah tuh kita nggak cuma nikahin orangnya tapi nikahin keluarganya juga ya Mas? Iya, jadi nikahin keluarganya juga. Jadi udah kayak ya udah nggak cuma jadi misalnya masih pemu maling ya kudu buat ompo. PP ya kudu. Iya kan gitu. Jadi apapun harus diterima. Contoh, aku nanti masih P. Nah, jadi kayak gitu, kayak gitu. Ya udah pokoknya kayak ya udah harus mau nggak mau harus diterima semuanya. Jadi misalnya Firman nih mau nikah, Mas. Kayak merasa aku udah ngerti kok semua tentang pasanganku. Belum, itu belum. Kamu akan lebih mengerti setelah kamu benar-benar hidup dalam satu rumah. Jadi mungkin bakal banyak yang kamu nggak tahu ternyata baru tahu. Dan itu yang harus kamu harus persiapkan buat siap. Mau nggak mau siap. Jadi semisal jebule bujuk ngecesan kok. Nah, kudu buat tompo. Karena ini kan ngerti dong dia ngeces. Ngertimu mau turu aja bu ya yang ya sleep call ya. Kayak gitu doang. Kalau sleep call kan pakai filter nggak kelihatan ya Mas. Mungkin kalau ngecesan. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Oh jebule bujuku ngisingan kok ngono.
Nah, itu kan kayak contoh-contoh yang kalian nggak tahu sebetulnya. Karena masih ada yang benar-benar dia kayak begitupun kamu, begitupun dia. Itu masih kayak nggak belum waktunya nih ngasih tahu gitu. Jadi kayak gitu. Ya harus siap. Jebule bojone edan. Wah. Ada. Ini sebenarnya aku tahu Mas, tapi boleh didalemin enggak? Boleh. Ayo dong, bebas sama aku. Kenapa? Nah, ngomongin tentang mental health service, mental health lah Mas ya. Apa? Orang yang kena gangguan mental gitu Mas. Maksudnya perlu nggak sih Mas dirinya statement di sosial media? Kalau aku termasuk orang yang mungkin kurang setuju ya kalau itu untuk, tapi nggak tahu ya, mungkin kan fungsi itu untuk bercerita, memberi manfaat ke orang. Kalau Mas, menurut Mas Giri gimana Mas? Kalau menurutku nggak perlu sih. Lagian ngapain sih? Tapi emang karena sekarang zamannya orang banyak lagi jualnya empati, ya kan? Bener. Jadi pengen aku nih kayak gini, aku tuh bipolar. Kalau yang bipolar bener nggak apa-apa ya. Cuma di kasus yang aku temuin banyak bipolar yang ternyata diagnosed by Google atau diagnosed by akun alter, treat akun alter itu juga ada. Oh berarti aku bipolar nih gitu. Kalau bipolar yang bener ya kamu diagnose ke dokter gitu loh. Nggak diagnose baca by Google atau karena treat akun alter di Twitter terus kamu mengklaim bahwa dirimu bipolar. Lah kalau dirinya udah minum obat Mas, berarti kan dia udah bipolar. Banyak temanku tuh yang nggak bipolar minum obat. Iya kan? Itu mungkin fungsinya lain ya. Iya, tapi mereka lebih baik ternyata. Beneran. Jadi yes, yeah. aku nggak menyerang teman-teman yang memang mungkin ada mental health ya. Cuma bukan menyerang, tapi yang aku omongin itu adalah yaitu orang-orang yang kadang mendiagnose dirinya sendiri gitu, tanpa didiagnose benar gitu. Yaitu kayak diagnose by Google. Oh kayak gini nih. Oh berarti aku bipolar. Kan mungkin dia seneng Mas. Ini aku ceritanya sebagai orang yang senang karena dia suka menjual empati. Atau itu engagementnya bagus nih di sosmed ya? Iya, atau dijadikan emang bener caranya gitu. Menjual empati ya. Kalau kalian pengen punya banyak followers, coba menjual empati, merasa tersakiti lah. Iya sih benar. Merasa yang paling disakiti gitu. Nah kalau dia mau diulik lagi langsung nggak apa-apa. Tapi kan Mas Giri ini mental health service baru kayaknya baru ini nulis ya Mas, sekitar apakah setelah kejadian itu Mas? Enggak sih sebetulnya. Ya enggak juga. Sebetulnya kalau ngomong mental health service tuh ditulis di sosmed di bioku tuh emang ya cuma karena mungkin banyak orang yang sering curhat ke aku. Curhat ya. Jadi nggak tahu kenapa katanya kalau ya aku bisa jadi teman curhat yang baik. Setuju sih Mas. Kan aku nih sempat lewat di rumahnya Mas Giri sering. Bahkan waktu era-era awal Mas Giri ternak cupang tuh ya. Maksudnya Mas Giri tuh tipe orang yang ketika orang tanya apa tuh benar-benar dijelasin sedetail mungkin dulu Mas. Aku cuma tanya Mas, loh ini ikannya sesimpel itu ya Mas. Tapi Mas Giri tuh jelasinnya sampai ke akar gitu. Yeah. Berarti emang tipikal Mas Giri itu orang yang enak diajak curhat. Ini misalnya netizen yang mau curhat boleh nggak Mas via DM? Boleh. Langsung DM aku boleh curhat. Aku lihat. Iya. Yeah. Tapi aku bukan sok pinter ya. Cuma apa yang aku sampaikan itu adalah apa yang udah pernah aku alamin atau mungkin itu ajaran dari orang tua aku. Jadi kayak gitulah. Kayak misalnya orang tanya, misalnya ada yang lagi putus atau apa. Ya aku mencoba buat cerita apa yang sepengalamanku, bukan sok minteri enggak. Jadi misalnya mungkin kalau aku tahunya cuma sampai sini. Nggak perlu kelihatan sok pinter tuh nggak perlu. Kenapa Mas? Ya nggak perlu. Ngapain? Ya udah diem aja lah ya. Sama kayak aku sekarang mungkin kadang sampai tetangga aku tuh sampai bingkul. Mas Giri ki opo to kerja? Mulai bengi, angin awan sok. Nggak ada yang tahu, sampai banyak yang nggak ada yang tahu. Ternyata aku punya beberapa usaha tuh nggak ada yang tahu. Mungkin darahnya ngepet kan. Jebule ngepet. Enggak, jadi gitu. Mas, kamu sekarang baru itu ya Mas, bangun usaha Sewelas Aquatic? Iya, sebelumnya udah masuk 2 tahun ini sih. Awal pandemi ya Mas? Awal pandemi sampai sekarang. Ya masuk 2022 berarti. Terus aku joinan sama partnerku, ada partnerku juga. Oh, itu lebih fokus ke ikan atau ke akuariumnya juga Mas? Kalau Aquatic itu? Jadi lebih ke universal, lebih ke semuanya.
Dari ikan, dari akuarium, dari segala macam. Bahkan maintenance-nya juga bisa dong? Bisa, konsultasi juga bisa. Jadi 2022 nih semua usahaku aku partnerin biar nggak capek. Mulai dari kuliner, terus kayak tadi wedding plannerku, IO juga, ikan. Kuliner ada mau masuk 2 nih, besok aku mau buka kuliner. Boleh dibocorin nggak Mas? Apa Mas? Maksudnya bergerak di western kah atau? Enggak, kalau yang western kan yang Bon Kitchen nih. Iya. Western, kalau yang ini lebih ke lokal sih. Nanti kok sudah ada di dekat salah satu kopi di daerah Lawean. Oh. Yang ada kopi, ada salon, nah dari situ. Kopi sama salon? Ada kopi, sebelahnya ada salon. Inisial KL ya? Bukan, deket. Bukan ya? Kopinya inisialnya D. D? Iya. Belakangnya I. Yang angka itu, pakai angka? Enggak ya Mas? Bukan. Jadi ya besok paling udah. Ini udah mulai launching. Mau launching, tinggal ngurus kontrak segala macam sudah. Dia juga partneran kok. Kawan-kawan datang lagi Mas, kita sambil makan masakannya Mas Giri. Boleh. Datang terus aja. Pokoknya kita ada isu apa yang sensitif kita bahas ya Mas. Boleh, ayo. Kalau perlu kita bahas sesuatu yang ya apalah. Boleh deh. Ya Mas, kemarin kan kita tuh episode yang nonton paling banyak tuh Mbak Bray. Iya. Mas Giri termasuk orang yang menjadi rumahnya Mbak Bray ketika dia patah hati gitu ya Mas. Iya. Menurut Mas, monggo Mas minum dulu. Sambil minum ya. Iya. Sadari kopi. Sadari kopi, thank you Sadari kopi. Ini gimana? Kalau Mas Giri melihat anak muda yang maksudnya wajar nggak sih Mas sampai berantem gitu tuh, menurut Mas Giri sendiri gimana Mas? Maksudnya kebanyakan anak muda ya gitu kan, banyak yang ya berantem pasti ke sosmed juga atau gimana? Maksudnya menurut Mas Giri apakah kalau sebaiknya kalau jadi anak muda waktu pacaran tuh gimana sih Mas? Ya nggak tahu juga ya, mungkin ya sebetulnya kayak kejadian kemarin sih sebetulnya aku udah sempat bilang sih itu overkonsum. Cuma mungkin yang namanya juga emosi. Iya. Terus lanangnya kadal sebetulnya. Atau ya kapusan. Jadi gitu. Ya menurutku nggak perlu sih, nggak perlu. Kalau emang ada yang mau diposting ya menurutku seperlunya aja. Kayak cuma statement gitu. Tuh. Tapi menurutku lebih nggak perlu lagi kalau diposting sih. Ya udah, ngapain juga kita ngasih konsum publik, iya kan? Semakin kita ngasih konsum, semakin mereka seneng. Iya nggak? Setuju Mas. Aku tuh termasuk, aku kemarin bilang sama Mbak Bray, aku tuh awalnya nggak mau ngikutin, jadi ngikutin Mbak. Karena seru aja. Maksudnya ya, aku kan konsum publik kan akhirnya. Jadi konsum publik. Jadi kayak, wah emang butuh cerita nih kita. Iya kan? Tapi menurutku sih sebenarnya nggak perlu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kemarin udah terlanjur. Ya itu kan fasenya dia. Di umur dia ada sebuah fase yang memang harus dilewatin ya. Ini seperti itu. Setuju sih Mas. Maksudnya ya pendewasaan ya Mas ya. Iya. Kalau kayak aku kemarin kan emang aku ngonter. Kontra Mas. Maksudnya yang apa nih Mas? Yang kemarin aku misalnya agak rame itu kan. Karena aku ngonter. Oh. Karena yang head to head ini kan dia bersembunyi di balik mental health. Gitu. Jadi gitu. Seakan-akan yang paling tersakiti. Dan aku cuma make sure aja, jadi ngonter, misalnya aku posting itu buat ngonter aja bahwa ini loh yang sebenarnya gitu. Tapi kamu pernah itu nggak Mas? Aku kemarin tanya juga ke Mbak Brezi, kalau aku dulu pernah ngomentarin apa gitu ya Mas ya, aku tuh kadang nyesel loh Mas nulis apa ini tapi udah terlanjur tiba-tiba viral gitu maksudnya tulisannya. Aku tuh kalau Mas Giri termasuk orang yang pernah nggak Mas nyesel nulis apa gitu di sosmed tentang ngomentarin apa gitu? Enggak. Kok bisa Mas? Caranya punya kayak gitu ya? Aku ya pengen loh Mas. Aku kadang masih berpikir diam buat setengah menit sampai 1 menit buat ngomong. Dulu pernah sih mungkin ya, waktu masih muda, tapi karena di umur segini tuh kayak, maksudnya orang kan pasti ngeliat aku juga. Makanya jadi kadang buat mengomentari sesuatu kayak mikir aja. 1 menit aja cukup. Misalnya kayak, piye impact-nya ya? Piye kono nomponnya ya? Gitu. Jadi kadang aku lebih suka, jadi gini, aku selalu menempatkan jadi orang yang sebelum aku komen. Misalnya aku mau komen ke tempatnya Firman nih, iya. Aku mencoba menjadi Firman, kalau aku kasih komen kayak gitu gimana ya nanti ya. Jadi kok, takutnya katosen gitu, takutnya gini. Makanya aku lebih berpikir kayak gitu. Sampai sekarang tuh aku orang yang, gak tau ya, aku lebih, aku orang yang lebih baik ngertiin daripada di ngertiin.
Kenapa tuh Mas? Nggak tahu. Karena kayak pengen ngertiin aja gitu loh. Kayak lebih enak ngertiin orang daripada harus mereka ngerti aku. Aku nggak usah di ngertiin nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya stafku nih, aku kayak apal makanan yang nggak mereka makan. Jadi misalnya ada satu stafku, oh dia nggak makan daging, ya aku nggak akan ngajak dia di suatu tempat makan yang cuma ada daging. Atau misalnya, oh nih dia nggak makan seafood, aku nggak akan ngajak dia makan di seafood. Walaupun Mas Giri senang sebenarnya. Aku lebih suka ngertiin orang sampai sekarang. Ya walaupun terlihat seperti badut ya, ya kan? Tapi fenomena badut tuh anjing ternyata setelah tak sadar-sadar itu kita pasti semua orang tuh sempat ngelewatin fase-fase badut buat orang yang kita sayang ya Mas ya. Aku merasa aku sampai sekarang masih badut kok. Aku sempat berpikir 2022 tuh aku harus bisa jadi orang yang bisa buat bilang tidak. Ternyata masih enggak bisa. Aku selalu iya. Capek sih. Tapi capek. Nggak tahu, nggak enak aja jadi orang. Nggak tahu, itu penyakit kayak. Ya kan kayak harus aku betulin kayak gitu. Pengennya nyenengin orang lah ya Mas ya kita tuh ya. Iya, tanpa kadang ya bukan berarti aku nggak seneng, tapi aku bawanya keseneng aja gitu. Mungkin ada yang bilang mau, loh, aku malah jadi nyeneng kayak wong tok, ora iso nyeneng kayak awakmu dhewe. Ya enggak juga. Nah, ketika kamu dapat omongan gitu Mas, kan pasti orang tuh kamu tuh jangan cuma nyenengin orang doang. Kan pasti sempat ngalamin fase diomongin gitu. Itu Mas Giri sempat yang kayak, kalau aku overthink loh Mas. Oh iya. Aku cuman mikirin nasibnya orang tapi aku sendiri kok nggak dipikirin ya. Padahal kan kita punya kehidupan sendiri gitu. Iya, kalau aku cuma gini aja sih. Ya, hidup tuh mau ngapain sih? Kalau nggak berbuat baik. Ya kan? Ya jadi itu aja yang aku lakuin sekarang. Berbuat baik aja udah. Ya aku punya fase sendiri buat nyenengin aku. Bengi cukup kok. Bengi ngombe cukup. Bisa seneng aku. Kamu tiap hari minum Mas? Masih? Atau? Almost. Hampir. Tapi nggak mabuk ya? Nggak mabuk. Jadi aku cuma peminum, bukan pemabuk. Emang suka minum, emang suka minum. Jadi kayak tenggorokanku kayak wastafel ya. Apa wae lebu. Kemarin terakhir live lihat minum Jameson ya Mas. Iya. Oh iya kemarin ya. Iya. Wah, Mas Giri. Iya, emang kadang di rumah emang punya stok sih. Tapi kamu ada niatan untuk berhenti minum nggak Mas? Atau di umur berapa Mas Giri kayak mikir kayaknya aku umur 40 udahlah nggak usah minum-minum lagi lah? Enggak. Aku nggak pernah berpikir buat kayak gitu. Tapi aku merasa bahwa jadi aku nawarin ke badannya sendiri. Semisal badanku lagi capek ya nggak akan minum. Kayak misalnya nih, minum kopi terus gitu kan. Kalau nanti udah ya udah berarti stop. Ngerokok pun gitu ya Mas ya ibaratnya. Gitu. Jadi kalau udah ya udah berarti cukup. Berarti ada yang menolak dalam tubuh. Sesimpel itu aja. Aku walaupun tiap hari aku cuma ngimbangin minumku tiap hari itu dengan aku nggak pernah minum es. Sama sekali Mas? Sama sekali. Aku cuma minum air dingin, bukan air es, air dingin. Itu aja tiap hari. Makan sayur, buah, vitamin. Tapi kamu cek lab gitu nggak Mas? Maksudnya kan kalau sama sekali Mas? Belum pernah cek lab. Paling cuma donor darah 2 bulan sekali. Berarti kalau bisa donor darah kan sehat ya Mas ya? Ya pasti salah satu patokannya. Karena kalau patokan donor darah kan misalnya ada sesuatu yang salah di kamu, itu pasti dari PMI-nya langsung telepon. Misalnya Mas Giri kena sipilis. Amit-amit. Nah, ya itu contoh. Ya. Itu kan kedeteksi. Kenapa contohku selalu salah? Maaf ya. Ini emang. Jadi kayak gitu. Menurutku kayak gitu sih. Jadi kayak aku cuma jawabannya nari awakku aja lah. Kayak misalnya iso ditompo itu gitu. Tapi nggak ada apa-apa sih tiap hari minum. Sama sekali Mas. Maksudnya nggak ada gangguan-gangguan yang Mas. Nggak. Tapi poinnya aku minum nggak pernah itu ya. Nggak pernah dicampur ya. Berarti murni. Karena itu beda ya Mas ya. Iya. Jadi kalau dokterku bilang dulu dokterku bilang kalau kamu mau minum Mas minum aja. Jangan pernah nyampur yang namanya kayak dicampur. Autan. Enggak ada. Enggak ada. Campur gerusan Mas. Enggak. Jadi kayak misalnya kamu minum alkohol terus dikasih kayak kerating deng gitu. Yang satu buat nenangin, yang satu buat bingung badannya. Gitu. Terus aku nggak pernah minum soda. Oh iya ya, kalau aku nggak pernah minum soda, aku nggak suka manis. Coca-Cola nggak suka Mas? Nggak. Aku bisa setahun ini mungkin belum minum soda. Pesta barbecue Mas?
Bir aja aku nggak suka. Lah, malah bir nggak suka. Kenapa, Mas? Liquor. Liquor tuh, tahu. sorry. Liquor tuh apa tuh, Mas? Ya kayak semacam minuman kayak whisky, vodka, itu minum semua. Hampir tiap hari. Kalau kamu misalnya lagi ada masalah, butuh teman minum, datang ke rumah saya. Bayar. Oke. Minumannya mahal-mahal semua itu, Mas. Enggak, tapi masih suka minuman lokal kok. Ciu kamu seneng, Mas? Suka. Aku dulu era-era waktu zaman-zaman minum sukanya ciu. Aku lebih suka minum ciu daripada orang-orang yang berusaha supaya kelihatan keren dia beli minuman yang KW itu malah lebih bahaya. Bener campurannya. Jadi mending kalau kamu nggak bisa minuman yang asli ya udah stuk what you wear rasa gaya. Ngono ya toh. Aku iki tok wae. Gayane tok gede ya toh. Saiki akeh GBAN gaya boleh hasil 0. Ya kan banyak tuh. Ya kan. Aku tuh karena itu Mas ada gangguan ginjal nggak berani minum lagi ya itu beda. Dari 2015. Ya itu sih. Aku kalau momenku mikir. Tapi kamu udah nggak minum? Sama sekali. Bungkusnya masih? Bungkus apa tuh? Wah, enggak. Iya. Kalau aku dulu mikirnya gini Mas, kan awal aduh kok pipisku berbusa ya? Wah, sing bombe sunlight. Ternyata itu proteinnya dibuang Mas dari ginjal. Jadi aku tuh hobi banget minum Coca-Cola Mas. Nah itu ya Mas. Jadi kalau dulu kenapa aku nggak pernah minum Coca-Cola? Jadi itu ceritanya waktu aku kecil, omku kan ya. Omku waktu di Itali. Jadi kan dari kecil di Itali. Kebetulan namanya kan Romano. Panggilannya Mano. Nah, ada salah satu toko itu nama yang punya di Itali itu sama. Romano juga. Namanya juga sama-sama Romano. Jadi karena dia tiap hari di sana main dingdong, setiap pulang itu dikasih Coca-Cola. Sampai akhirnya ada pengeroposan di dengkul. Sampai di umur sekarang omku tuh jalannya gini. Dikeleng Mas? Iya. Waduh. Gak nge-rap loh ya. Dia emang deglang. Gak mungkin dong dia. Yo gitu kan. Waktu itu langsung Om Romano bilang gak, Romano Coca-Cola buatanmu. Itu sih gara-gara itu aku jadi kadang takut. Itu satu, itu kedua kenapa aku gak makan manis, aku takut. Karena selalu pernah lihat orang-orang yang mungkin punya diabetes gitu. Makanya sampai sekarang aku gak. Itu bahaya ya Mas. Makanya gak pernah minum manis. Terakhir minum Coca-Cola kapan ya? Minggu lalu sih. Soda bir enggak? Aku dulu tiap hari Mas, mamah tuh sampai beliin. Karena mamahku juga seneng Mas, kan anak kecil tuh lihat apa yang itu orang tua ya Mas ya. Iya. Karena apa-apa dikit Coca-Cola, aku inget banget dulu buat fruit punch kayak gitu-gitu dari Sprite. Akhirnya sampai gede tuh kebawa minuman yang segar tuh itu gitu loh Mas. Iya. Jadi kalau sekarang aku nggak pernah minum es. Minum es paling kopi susu es mungkin masih. Tapi tetap less ice. Selain itu nggak pernah minum es teh nggak. Es teh nggak Mas? Kalaupun minum es teh, ya paling pernah cuma sekali pengen. Itu pun es teh tawar. Nggak pernah manis. Kalau nasi masih ya? Nasi masih. Tetap nasi itu penting. Bener. Kita orang Indonesia tuh kadang kalau nggak makan nasi nggak makan ya Mas. Iya emang bener. Jadi nasi itu penting. Aku tuh sampai ngalamin main nih Mas, nongkrongnya di tempat yang jual burger gitu. Makan burger sampai rumah tanya udah makan? Belum Pak. Kok kenyang ya? Oh jadi makan burger ya? Berarti udah makan dong. Harusnya kan udah makan ya Mas. Iya. Rotinya kan sama fungsinya. Bener. Sama-sama karbonya. Tapi kan cuma di Indonesia makan karbo. Apa aja tuh Mas? Misalnya mie. Misalnya makan nasi, terus sambal goreng kentang, tambah karak. Karbo. Karak kan sego. Iya bener kan? Bener gak sih? Bener ya? Bener Mas. Bener makanya nasi karbo. Burung tambah mie. Wes mie goreng harus sego iki piye to peraturane iki. Mas, kamu ada tips masak mie goreng yang enak enggak? Enggak. Masak mie goreng itu kalau kalian enggak punya feel ya pastiin 3 menit aja. Aku kalau masak mie di rumah kok enggak pernah enak ya Mas. Kalau jajan enak ya Mas. Apa karena jajannya ya yang bikin? Aku tuh enggak tahu, setiap orang main ke rumahku tuh mesti minta dibikinin mie goreng. Pasti. Kapan-kapan boleh enggak Mas? Alah. Boleh. Pasti. Sampai adikku atau siapa temanku, kowe wae Mas. Nggak tahu. Katanya masak toh kowe. Katanya pas gitu, katanya pas. Tapi kalau aku emang mainnya feeling. Kalau kalian nggak bisa main feeling, kalau pengen kayak masak mie goreng bener-bener pengen kayak di burjo gitu ya 3 menit aja. 3 menit kurang. Udah pas tuh. 3 menit kurang. Ini tips yang oke sih Mas, karena kan orang-orang lapar malam-malam tuh paling enak mie goreng, mie rebus ya Mas. Iya, walaupun nggak sehat kan. Bener nggak sih? Bener. Masih kamu
suka makan mie goreng mentah nggak mas? Ini random ya pertanyaan, tapi ada di otak aku terus nih mas. Kan pintar masak, maksudnya kan kadang orang tuh malas masak gitu mas. Dulu masih suka sambil minum. Zaman rung sukses. Wah enak. Ya saya kira rung sukses juga sih. Sukses lah mas. Ya belum yang seperti dipingin. Tapi zaman dulu sempat. Jadi nek ngombe terambulin mie goreng. Oh ya aku dulu pernah punya pengalaman waktu kuliah. Kan di Persing nih. Di Persing. Jadi kalau beli mie goreng itu buat rambul kan. Jadi kan mie-nya di krok. Terus dikasih bumbunya kan. Nah minyaknya buat persing. Buat persing. Masang persing itu mas? Buat bolongin biar gedein, biar licin. Saya di sini ame. Jadi dulu kan persing nih kanan kiri. Nah yang kanan ini malah praktek. Jadi nggak balik. Kalau ini aku balik. Boleh lihat nggak mas? Nih. Jadi ini pakai tusuk gigi. Kok tusuk gigi? Sikat gigi. Terus dibersihin sampai lancip. Kayak kerucut gitu. Nah, kan diginiin kan. Nah, itu pakai minyak goreng Indomie. Wah, gila. Dulu zaman. Soalnya dulu kan kalau mau persing mahal. Waktu masih kuliah belum punya duit. Soalnya aku udah dari kuliah tuh aku udah keluar rumah. Berarti enggak gantung ke orang tua lah ya Mas ibaratnya. Orang tua, tapi aku cuma bilang, kamu minta sama orang tua cuma ya udah kamu bayarin, tugasmu adalah membayarin kuliah. Untuk segala macam biar aku bisa sendiri kerja aku. Karena itu tanggungan orang tua ya mas kalau kuliah gitu ya. Jadi aku benar-benar kerja, ngerasain dulu mungkin dulu duit 100.000 tuh mau buat apa seminggu. Alhamdulillah kalau sekarang kan udah. Alhamdulillah ya mas. Soalnya gue nyanyi, olah vokal di rumah, maksudnya di rumah. Kalian bisa buka Spotify web, terus nanti tinggal bagian lirik kan digituin nyanyi, itu udah olah vokal. Ada LC-nya mas? Alah, sih. Bisa sih. Mas tapi aku seru nggak tuh mas? Aku nggak pernah loh mas. Aku sampai tanya ke temanku kalau karaoke pakai LC itu seru nggak tuh? Aku belum pernah mas. Pengen ngerasain gitu. Serunya apa mas? Ini maaf bukan berarti kita ngelecehin dia ya mas. Enggak. Apa gitu? Tapi maksudnya serunya apa mas? Nggak tahu. Jadi karena kan aku suka ngikutin kebutuhan klien ya. Jadi kadang klien nanti kesini ya mas. Entertainnya lah ya. Ya entertain. Nanti dimasukin di PO yang ini. Oke, siapa? Kan aku pernah ngerasain di mana karaoke biasa, sama karaoke yang benar-benar eksekutif. Kalau yang eksekutif mas? So different gitu loh. Jadi kalau yang eksekutif tuh benar-benar kamu tuh kayak raja. Jadi kayak mau minum lagi pak, minum lagi ya kak. Gitu. Kalau mau pipis dianterin nggak mas? Kalau mau bisa. Cuma dianterin sampai depan. Tapi kan satu ruangan, ngapain dianterin? Oh iya. Ya kan modus banget orang kamar mandinya di situ kan karaoke eksekutif kayak gitu. Jam 2 nih gudeg. Yang itu dulu kita itu loh mas. Iya tuh, dia tahu. Aku pernah. Bener. Oh iya tuh. Tuh keren banget sih itu. Mas istrimu kalau nonton marah nggak ini mas? Enggak. Dia nggak pernah gagas. Aman ya mas? Nah, ya kalau dia itu cuma intinya bangun tidur ada aku di sebelah itu aja. Jadi itu aja. Berarti love language-nya physical touch kalau itu. Iya pokoknya kalau dia yang dilihat ada. Nggak ngelirik sih pokoknya. Pas bangun dia mau kerja tuh sebisa mungkin aku ada sebelah. Kamu abis ini kita olah vokal. Yuk, alah. Dulu. Sering. Jadi ya nggak tahu ada terasa. Nek gua aku karaokean ki mau pindah nggon ngombe. Bener mas. Mau enek sing layani gitu loh. Jadi, bener. Ya tadi raja tadi ya mas ya. Gitu. Itu kan servis nggak apa-apa. Servis dari mereka. Iya. Toh bayar. Masalah kan bayar jasanya gitu loh. Dalam waktu karaoke-nya gitu. Nemenin nyanyi. Karena kalau kata bapakku tuh mas, kalau nikah tuh nggak apa-apa kamu jangan pernah pindah ke lain hati, tapi ke lain body mas katanya. Wah. Nah, ya lebih baik seperti itu kalau aku. Kalau pindah ke lain body selingkuh nggak mas? Menurutmu? Ya BP selingkuh lah. Selingkuh ya mas ya? Janganlah. Kamu. Aku takut tuh mas. Aku tuh lihat layangan putus nggak berani sampai tuntas karena nggak tahu itu nanti takutnya kayak jadi di alam bawah sadarku tuh orang nikah tuh bisa kayak gini ya. Malah justru ngelakuin gitu loh mas. Kalau aku takutnya. Nggak gampang ke-trigger. Kamu nggak gampang ke-trigger mas? Enggak. Tapi nonton layangan putus nggak mas kamu? Enggak. Istrimu mas? Pernah nonton 2 apa 3? Dia nggak nonton juga.
Nah, dia nggak suka. Kayak gitu ya. Kalau aku sih nggak gampang nge-trigger. Jadi kalau kenapa aku bikin akun namanya Aku Lihat? Nah, kenapa Mas? Karena aku lebih percaya apa yang aku lihat daripada aku dengar. Kenapa nggak percaya sama yang kamu dengar Mas? Ya enggak, karena omongan orang aku nggak pernah percaya 100% sama orang. Aku tuh sering banget karena terlalu baik. Sampai kadang tuh masih ngerasa aku tuh kayak kadang terlalu baik banget sama orang jadi disepelein, dibohongin. Kayak gitu. Kamu ditipu bisnis pernah nggak Mas? Karena saking baikmu. Maksudnya kan orang baik resikonya itu ya Mas? Ditipu temanku sendiri aja pernah. Karena aku saking baiknya. Materi loh Mas ditipu uang. Materi pernah. Kalau materi mah nggak seberapa. Tapi kalau kepercayaan tuh sakitnya bukan main. Sakit banget. Jadi kayak kamu udah teman baik gitu. Tiba-tiba ya udah. Karena aku terlalu baik ya mungkin ayo mana sini. Sampai yang udah kayak gitu. Kadang tapi ya udah. Sempet sih kayak kemarin pernah adikku bilang sampai kadang aku pernah cerita ya sama adik kan misalnya. Karena dia teman buat cerita cuma dia doang gitu. Kan. Kayak misalnya aduh capek ternyata kayak dibohongin lagi gini gitu. Terus adikku cuma bilang ya udah tapi kamu gak boleh jadi jahat loh Mas. Kamu kan tahu kamu harus tetap jadi orang baik. Harus kamu yang ngajarin aku buat jadi orang tuh lebih baik ngertiin daripada di ngertiin. Tuh ketampar aku langsung. Oh ya udah balik nggak apa-apa. Kayak ya udah nggak apa-apa jadi orang baik aja. Mau disakitin mau enggak yang penting kita berbuat baik. Kamu kalau ini aku tanya tentang kehidupan ya Mas. Maksudnya kalau Mas Giri amit-amit maksudnya orang kan pasti meninggal ya Mas ya. Mental health ya. Moodnya gini. Apa tuh Mas? Swing. Mas, Mas Giri kalau suatu hari nanti nggak ada, pengen dikenang sebagai apa Mas? Dikenang sebagai teman yang baik. Itu aja. Nggak pengen dikenang kayak apa-apa. Aku pengen jadi teman yang baik. Kayak aku berusaha baik aja sama semua orang. Walaupun aku ngerti sebenarnya orang ini jahat sama aku masih baik. Masih sekitarku pun banyak yang kayak gitu. Kadang teman baikku, ya aku tahu dia tuh jahat sama aku di belakang. Gitu. Tapi ya udah aku tetap baik sama dia. Dan aku nggak pernah ngungkapin deh. Males ya Mas ya? Ya nggak mau aja, udah nggak apa-apa. Jadi biar kayak dipendam sendiri. Nggak baik sih sebenarnya. Ini nggak baik. Tapi ya gitu, aku nggak tahu dari dulu kayak ya lebih baik ngertiin orang aja. Dia nggak perlu ngertiin aku. Kayak gitu. Sama misalnya kayak ngertiin orang tuh kayak misalnya aku ketemu di suatu tempat kayak buat mau ngerokok tuh pasti tanya. Aku ngerokok nggak apa-apa nih? Oh nggak apa-apa. Oh, yaudah. Berarti nggak apa-apa. Jangan sampai aku terus tiba-tiba ngerokok, akhirnya dia jadi nggak enak misalnya. Dia nggak mau jadi perokok pasif. Ya. Sesimpel itu aja aku tanya kok. Jadi gitu. Iya sih, karena kalau rokok kan satu hal kita bisa apa ya Mas ya? Kadang kita pas-pus ngerokok tapi kalau lingkungan sekitarnya nggak itu. Iya. Ini kita ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan pakai masker. Udah hampir 1 jam baru tanya lagi. Orang baik. Berusaha menjadi orang baik. Tapi bener Mas. Mbak Bray kemarin juga ngomong itu loh Mas. Aku juga kayaknya itu kata-katanya Mas Giri. banyak kata-kataku yang dipakai. Kayak kemarin dia bilang 5 detik di depan, 10 detik bukan 5 detik. 10 detik. Jadi tuh kadang banyak orang yang bilang aku pernah dibilang sama orang tuh kalau Mas Giri tuh orang yang selalu bercerita di atas kulitnya. Tuh. Itu berhubungan sama tato-tatonya dong. Semua. Tato pertamamu apa Mas? Di belakang. SMA kelas 3. SMA kelas 3 ada tato Mas? Udah tatoan. Apa tulisannya apa Mas? Gambar peri. Maknanya? Ya nggak tahu. Kayak kalau peri itu dulu belum ada makna ya SMA. Ngapain makna? Kalau yang di tangan ini udah semua ada. Makna yang paling Mas Giri suka Mas, yang kalau kan pasti orang tato tuh ada yang kayak satu yang paling dia seneng gitu Mas. Kamu apa Mas yang paling ingat? Yang paling aku seneng ini. Boleh lihat nggak tuh Mas? Boleh. Wih, pertama kali di podcast Guest Talks kita tunjukkan tato Mas Giri. Jadi ini kalau ini detikan. Jadi ini 10 detik. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi 10 detik ke depan. Nah, kenapa aku tato ini? Aku kecelakaan.
Jadi nggak ada 10 detik kan. Gitu. Kecelakaan di mana, Mas? Dulu di deket Rumah Sakit Brayat. Keadaannya maksudnya Mas Giri parah atau? Parah, muka parah. Waduh. Kok nggak ada bekas-bekasnya, Mas, di muka? Gigiku palsu depan. Serius, Mas? 4. Jadi muka ke aspal. Ini Aduh, jadi tabrak apa, Mas? Mobil? Iron Man. Apa tuh, Mas? Becak. Lah mesti kabeh. Waduh Iron Man toh. Sama kan? Ternyata enak enggak pakai jaket ya. Buka aja, Mas, buka. Iya, udah gitu. Kalau ini sih dulu karena macam-macam ya gambarnya. Nah, ini yang di blog apa, Mas? Dulu nih semua kesukaan masa kecilku. Nun sewu, Mas. Nama mantan ada nggak dulu? Nggak ada. Nggak ya? Ada sih Ang itu ada salah satu bintang gestok sebelumnya yang tato tangannya ada nama mantannya. Tidak saya kasih tahu. Hah? Bintang tamu gestok, Mas? Yoi. Oh, Mas, gitu. Ya. Ternyata sepele. Tapi ditutup juga, Mas? Sundut-sundut rokok. Oh, bisa hilang tuh, Mas? Enggak. Mampus. Alay. Lagian ngapain juga pacar ditato ya? Ngapain coba? Kalau aku pengen nama anak-anakku, Mas, tapi nggak boleh. Iya, aku dulu juga pengen sih kayak depan. Beckham tuh, Mas. Tapi badannya Beckham kan bagus, Mas. Iya, kalau aku badan depan masih kosong. Tapi emang mau buat gambar anakku besok. Mukanya anakku. Pengen ya, Mas ya? Pengen. Loh, tapi maaf, Mas, kan ada orang yang bertato tuh ngomong kalau kalau udah nun sewu udah nggak ada gitu, Mas. Biasanya kayak kamu pamalik loh, tato mukanya bapakmu masih ada misalnya kayak gitu. Nggak tahu ya kalau itu ya. Kalau tato budaya luar, nggak aku sambungin sama budaya sini. Iya sih, Mas. Iya kan? Luar kan nggak ada pamalik ya, Mas. Nggak ada pamali, nggak ada. Mr. Malik. Mr. Malik. Pak Malik. Mas, Jadi gitu. kalau aku mau tanya itu, Mas. XVI apa tuh? XVI. Ini tanggal ulang tahunku. 16. Ini 16 Agustus. 16 Agustus. Ya bocor dong. Surprise ya. Kita kalau kirim surprise boleh, Mas? Jangan. Aku orang yang paling nggak suka ulang tahun. Wah, ini menarik nih. Kenapa, Mas? Ya ngapain dirayain orang tambah tua? Bersyukur umur kan bersyukur. tambah pendek. Kan bersyukur, Mas. Tapi umur tambah pendek. Aku nggak suka ulang tahun, nggak suka surprise, nggak suka kado. Mas, aku tapi baru di tahun ini aku nggak mes sama ulang tahun nih, Mas. Kenapa ya, Mas? Apa karena itu juga ya mikir anjing habis ini 25, 30. Iya, aku paling nggak suka ulang tahun. Biasanya kalau sehari sebelum ulang tahun moodku jelek. Pasti, Mas. Pasti. Pengennya nesu. Istrimu udah hafal nggak, Mas? Apal. Dia udah tahu kalau aku mau marah. Salah satunya yaitu misalnya kayak ulang tahun, MU kalah, Inter kalah. Itu dia udah nggak mau deket-deket aku. Aduh, tapi kalau jadi fans MU itu tiap Senin bad mood ya, Mas. Anjing, Iya. Mas. Ketemu teman-teman sampai aku nggak nonton, Mas, sekarang MU tuh. Ya ini karena lagi masanya aja sih. Masanya emang MU emang gatel. Jadi emang harus bersabar ya, bersabar. Jadi dia udah tahu kayak misalnya aku lagi nonton MU dia nggak mau ganggu. Dia nggak akan mau ganggu. Jadi paling cuma tanya, menang nggak? Menang nggak? Tapi kalau aku udah diam, udah des, nih mending minggir. Pemain MU yang seharusnya nggak ada di MU sekarang siapa, Mas, menurut? Aku Harry Maguire. Kamu sama, Mas? Kalau mau bilang Harry Maguire ya bisa juga, tapi mau gimana pun kaki kanan kiri dan headingnya masih bagus. Walaupun dia banyak walaupun itu blunder. Blundernya banyak. Kalau aku sih Harry Maguire mungkin. Harry Maguire sama juga. Pogba malah enggak, Mas, kamu enggak suka? Enggak. Dia enggak sesuai ekspektasi. Dengan bayaran yang segitu ya, Mas? Ya karena dia bagus karena harus inget di Juve dulu ada siapa. Oh iya ya. Dia bukan tulang punggungnya lah ya, Mas ya. Di Juve dulu tengahnya luar biasa loh. Marcioso, masih De Pirlo zaman dulu. Jadi Pogba lebih kelihatan nonjol. Sekarang MU tengahnya siapa sih? Pembelian MU paling bagus tuh Bruno Fernandes. Oh, Bruno kamu senang, Mas? Bruno Fernandes bagus. Aku kalau Portugal senang sih, walaupun nggak tahu, aku fans Portugal dari kecil. Jadi entah kenapa Portugal sekarang tuh luar biasa timnya. Setuju. Jadi pemainnya bagus semua. Mulai dari Liverpool, ada Jota, terus Watford ya pemainnya hampir sama kan, banyak banget pemain Portugal. João Moutinho masih ya? Iya. Tuh.
Figo, iya era-era itu ya. 2004 lah ya Mas ya, itu Portugal juara 2 ya? juara Yang lawan Yunani itu Mas? Yunani itu kalah ya? Portugal kalah 1-0. Yang menang Yunani. Itu final Piala. Kamu udah gede nih Mas? Udah gede lagi. Udah itu nonton di Musro waktu itu. Bungkus ya? Hah? Bungkus ya? Enggak, aku dulu jarang bungkus. Jarang. Nakal banget. Jarang. Dia pernah sih. Bungkus. Dibungkus Mas. Tapi sih one night stand. One night stand pernah. Dibungkus masa muda sering one night stand. Enggak, dibungkus pernah enggak Mas? Pernah. Lucu kiri. Aku dulu pernah nge-MC kan di klub. Aku pernah dikasih kunci. Anjing. Dulu jadi kan itu klubnya di salah satu gedung hotel kan. Itu dikasih kunci. Aku minta anak-anak baru balikin ke resepsionis. Berarti kunci kamar gitu Mas? Kunci kamar. Jadi udah benar dikasih di meja DJ. Oh iya kamu DJ ya Mas ya? Kemarin kan kamu itu ya Mas waktu di Scoring Road? Enggak, itu cuma lagi euforia seneng aja, kebetulan di Scoring Road kan yang main keponakanku. Mas siapa Mas yang keponakan? Yang Yudis DJ-nya. Itu keponakanku, jadi akhirnya nonton deh. Kemarin itu Mas Angganya ngubungin buat lagu disco dong, buat diputar di Scoring Road. Ya ntar kawan-kawan itu ya Mas, collab musik mau nggak? Boleh, ayo. Kamu rapper tuh Mas ya? Nge-rap bisa ya? Nge-rap? Dulu nge-rap. Tapi tahu masih bisa nggak? Bisa lah. Bisa Mas. Cuma kalau suruh freestyle males banget. Freestyle gitu Mas? Ya freestyle cuma lihat apa suruh itu ya? Iya, kalau enggak ya ada beat, ya udah freestyle. Keluar aja apa yang. Jadi cuma keluar ada suara beat. Tapi aku selalu heran sih lihat Saikoji, dia 1 menit nonton apa dia langsung bisa. Iya, dia emang hip hop, dia emang rapper, dia kesukaanku. Siapa rapper idolamu Mas di luar negeri lah? The best rapper ever. Wilayan. Eminem. Kanye West nggak seneng? Kanye West biasa sih, tapi nggak tahu lebih suka Eminem aja. Kemarin yang lagunya Justin Bieber siapa tuh? Yang video klipnya Justin Bieber tuh aku senang tuh. Apa tuh? Kanye West ya? Yang Justin Bieber jadi staring di itunya Mas, di video klipnya tuh apa? Aku nggak. Kanye West kayaknya bagus juga Mas. Aku kan bukan termasuk orang yang seneng lagu rap tapi langsung Eminem bagus, DMX bagus. Eminem udah mati Mas? Belum. Belum ya? Yang meninggal siapa tuh? Hah? Rapper Mas? Siapa sih yang meninggal? Oh bukan ya? Kayaknya enggak. Salah belum. Eminem masih dong. Masih ya? Ya itu Mbak Surip yang meninggal. Wah. Suwi banget. Mas ini di akhir segmen aku mau tanya satu hal nih Mas. Apa? Mas Giri kan ini tahun ini 38 ya. Yang Mas Giri sedihin dari penuaan tuh apa Mas? Circle menyempit. Pasti itu ya? Pasti. Karena apa Mas? Aku mulai merasa juga temanku dikit loh Mas. Ya enggak. Ya mungkin kita ketemu lingkungan baru, ketemu teman lagi tapi nggak ada yang. Iya. Jadi ya itu kadang kan beberapa circle kayak teman kita kan juga semakin tua juga. Jadi otomatis mereka punya kesibukan masing-masing kan. Mungkin udah berkeluarga, udah punya anak kayak gitu. Kalau aku sih enggak sih, karena masih sering main. Tapi ya mungkin tetap ada. Jadi kayak udah nggak bisa main sama yang sana karena menyempitku bukan karena dari aku loh ya. Mungkin dari mereka. Mereka udah punya kesibukan sendiri kayak gitu. Dia udah punya prioritas lain lah ya. Kayak sekarang aku nggak punya teman karaoke. Sedih. Nggak bercanda. Canda karaoke. Mas kamu bisa kalau punya anak pengen dia jadi musisi atau jadi apa Mas? Yang kalau nun sewu Mas, kalau anak mau tatoan boleh Mas? Besok SMA boleh ya? Selama dia udah bisa kerja. Kenapa kok harus udah bisa kerja? Ya selama dia belum punya duit nggak usah banyak gaya. Sama kayak yang anak-anak sekarang. Mobilnya masih mobil bapaknya banyak gaya, ya kan? Orang belum bisa masih tidur di rumahnya orang tua tuh nggak usah banyak gaya deh. Kecuali udah lepas ya Mas ya? Kalau udah lepas, ya udah bisa cari duit. Mobil beli sendiri, motor beli sendiri nggak apa-apa gaya. Kalau aku gitu doang. Soalnya dari kecil bapakku kayak gitu. Kayak misalnya rokok nih. Galak Mas bapak? Bapak nggak pernah galak. Udah almarhum ya Mas ya? Bapak nggak pernah galak. Bapak tuh tipe orang yang tegas. Jadi kayak kamu ngerokok, ya udah. Tapi kamu bisa kerja. Harus udah kerja boleh ngerokok. Kamu boleh aneh-aneh asal udah kerja. Itu aja poin. Ya itu poin yang aku ambil, maka aku kerja. Mulai dari ikut orang kayak gini. Begitu ngerasain bener-bener ngekos, bayar kos, bayar kontrakan. Zaman dulu sempet ngerasain susah. Sampai sekarang akhirnya bisa settle kayak gini. Bener-bener settle ya. Enggak yang pura-pura settle ada. Capek tuh. Ada.
Jangan nanti kalau kasih clue-nya langsung ketahuan. Gitu. Mas, tapi menikah apakah harus settle dulu, Mas? Apa menikah dulu baru disettlein? Untuk laki-laki harus dong. Kan kamu kowe ngapain anak wong kok Iya, mosok ora mbok openi. Ukuran settle kalau udah apa, Mas? Hah? Ukuran settle kalau udah? Settle tuh yang penting gini loh. Kalau yang penting tuh ya pemasukan pasti harus ada. Bisa kerja lah. Harus sudah punya kerjaan gitu loh. Kebutuhan lainnya yang kayak ya primer sekunder tetap harus ada menurut. Entah kamu harus sudah punya mobil. Yang pasti sih kalau aku pilihanku ya, aku model yang lebih dulu punya rumah daripada punya mobil. Setuju. Gitu. Jadi percuma kan di mobil tapi ya kowe sih angsurannya ngopo? Uripmu abot. Menurutku sih ngono. Iya. Dan aku enggak suka ngangsur. Berarti lebih suka nabung sih cash lah ya, Mas ya? Iya. Paling ngangsur apa sih CC? Iya sih. Ya CC kan memang butuh. Kalau aku CC butuh karena ada beberapa yang harus dibeli pakai CC. Kayak game segala macam. Oh iya, kamu nge-game juga ya, Mas ya? Iya, aku mau jadi streamer. Apa akun PUBG-mu namanya apa, Mas? Lupa. Mimi Poco. Mimi Poco ya? Mimi Poco. Kita belum kesampaian main loh, Mas. Aku sampai pensiun PUBG, Mas. Karena gadgetnya nggak kuat. Iya, tapi kalau game ya tetap masih main karena boys will be boys. Iya kan? Benar-benar. Benar nggak sih? Boys will be boys. Heeh. Sama kayak aku. Ya. Aku pun sampai sekarang juga nggak baik-baik banget. Masih yang kayak masih best. Gitu. Jadi jangan banyak percaya kalau aku tuh orangnya nggak. Masih sering aneh-aneh kok. Aneh-aneh dalam arti mungkin minum. Iya. Nggak narkoba, jangan pernah pakai narkoba ya. Kenapa, Mas? Mas, kamu capek nggak orang tato diidentikan kayak aku kasihan yang Lex sih, Mas, sampai kalau ada artis yang ketangkap dia langsung, Pak ini kok nggak ditangkap? Kamu capek nggak, Mas, identik orang tato ini pasti narkoba nih pasti? Ya yang lagi mergo elek lah. Nek dhek ganteng gitu. Tatunan ganteng lah mungkin digonoke. Iya sih benar. Iya kan? Sama kayak kemarin ketangkap narkoba. Giliran mau gantengnya rawa apa giliran coki ya. Oh iya. Diserangnya nganti koyo ngono. Kasihan Tapi ya, Mas. sampai sekarang memang stigma itu masih kok, tapi aku udah kebiasa. Kadang sampai ke bank, pernah terakhir ke bank. Pakai celana pendek gini. Ini sandal gitu, mau nabung. Itu benar-benar satpamnya bilang gini. Maaf Pak, mau kemana ya Pak? Hah? Maksudnya Pak, aku bilang gitu. Dia mau ke dalam gitu. Oh, mau nabung apa? Oh ini, oke. Dah. Cuma kan yang nggak enak, dia bilang mau kemana Pak? Seakan-akan kayak aku tuh salah tempat gitu. Ya kesel sih, tapi nggak apa-apa. Terus habis itu aku bilang sama temanku, kayak aku digini gitu. Tapi aku sambil bercanda. Apa ya Mas? Oh, ya. Terus ya udah. Habis itu katanya satpamnya diperingatin. Pina sabar prioritas lu. Ngomong gitu. Cuma anjing sih, tapi emang setuju sih Mas. Kita masih ya nggak bisa dipungkiri ya Mas, semua lingkungan tuh lebih mengutamakan orang yang good looking tuh beneran sih ya Mas ya. Itu beneran kejadian gitu loh, tanpa kita terima atau enggak gitu. Iya, tapi cuma harus dipikir juga, bukan berarti orang yang tatoan itu nggak baik. Emang semua orang yang nggak tatoan baik? Weh. Ya kan? Emang udah pasti orang yang nggak tatoan itu baik? Enggak. Makanya kita nggak bisa ngejudge dari covernya jadi nggak bisa. Ya mungkin ya itu memang stigmanya kayak gitu. Karena menurutku memang orang tatoan tuh pasti orang nggak benar, pasti orang kayak gini. Enggak juga. Jadi kalau dia senang seni ya Mas ya. Aku ngene sithik celuk pang. Hah? Pang. Aku kok kene emo. Ya toh. Pokoknya orang ini enggak tapi enggak apa-apa sih. Makanya aku tadi bilang kayak ya udah pasti orang ngeliat aku kan sebenarnya Mas Giri senang. Kalau orang enggak kenal aku ya, pasti ngeliatnya cuma wis kenal nyambut gawe, wis kenal teman, wis kenal cetha uripe ngono. Tapi ya udah enggak apa-apa dibilang gitu. Cuma aku nggak perlu membuktikan apa-apa buat mereka juga. Jadi kayak aku nggak perlu buktiin buat aku mapan aku gini. Orang aku nggak perlu kayak gitu. Kayak sak maju nih wae. Kayak misalnya di Solo, di mobil duwe. Numpak motor, ya aku lu sih numpak motor. Daripada mobil. Macet. Satu macet, kedua ya fungsional aja sih. Nek misalnya butuh numpak mobil ya numpak mobil. Semisal butuh numpak motor.
Suka kan gaya lah. Bener, setuju Mas. Aku dulu sempat punya keresahan. Jujur ya Mas, waktu SMA kan emang kayak bapak tuh ngasih hadiah ke anak-anaknya satu mobil. Tapi ada satu temanku yang ngomong, ayolah kowe melu klub iki, kok posting-posting. Aku nggak pernah ya Mas, aku hampir nggak pernah ngupload, bahkan nggak pernah ngupload kayak, naik mobil gini-gini kayak. Ya aku takutnya nanti ketika reuni orang udah kecap walah gini embeng sosmed itu magi banget gitu tuh iya, mobil. Sekarang Delalah hidupnya kan kita nggak tahu ya Mas ya. Ya itu tadi aku setuju dengan statement selama kamu masih tinggal di rumah bapakmu dikasih kendaraan sama bapakmu ya udahlah biasa aja lah ya. Gak apa. Tapi memang kalau kita ngomongin sosmed itu memang basicnya buat pamer. Pasti ya Mas ya ibaratnya. Kita pamer kan pasti. Cuma sekarang beralih fungsi. Jadi menjual empati. Bener kan? Iya bener. Jadi kayak gitu, maksudnya kadang ya emang fungsinya pamer. Kayak macam kalau cuma lagu doang gitu. Tapi fokusnya ke setirnya. Ya kan di mobil gitu. Tapi fokusnya di setir nih. Pamer itu emang pasti pamer. Iya gak sih? Iya, setuju Mas. Tapi maksudnya enggak apa-apa pamer, tapi sama dione wae, ora sah. Kadang masih banyak yang orang tuh kayak maksain banget gitu loh. Demi buat terlihat keren ya kan, karena kan sekarang kita zaman pakai media sosial kan, range-nya kan gede, ya networknya kan gede banget. Kalau dulu kan kita waktu belum ada media sosial kan paling cuma compare-nya kan cuma kamu sama aku, sing duwe motor DE, nah kan kita jadi compare-nya cuma gitu, paling ya gue. Sekarang kan banyak pengen terlihat menjadi seperti artis juga banyak kan. Ya, kayak gitu mulai wis kayak ngongso untuk ngupgrade handphonemu, FOMO sekarang. Iya. Keluaran handphone apa? FOMO nggak apa-apa, asal coba paksa gitu. Mudah nggak sih? Kayak aku pengen duwe iPhone 13, tapi gue mau nyicil gue apa? Memberatkan demi sebuah gengsi ya, Mas. Demi sebuah pride, gue gawe urip angel. Dewi menurut. Setuju. Iya nggak sih? Bener karena apa? Ya fenomena FOMO ini pernah dibahas juga di podcastnya Deddy Corbuzier tuh sama si Surya Insomnia kalau bahwa orang FOMO itu biasanya orang yang berangkat dari orang biasa tiba-tiba kaya. Setuju nggak Mas? Setuju. Dia pengen nunjukin ya bahwa dirinya sekarang. Padahal nggak perlu. Kalau dia dulunya diremehkan Mas, terus akhirnya membuktikan itu? Ya itu it's okay. Ya cuma kuncinya itu sama diomu wae. Gue ngomong kayak FOMO. FOMO kan berarti kan kita nggak mau ketinggalan sesuatu, ketinggalan zaman. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuma nah nek kowe FOMO tapi kowe sebetulnya kepeksa misalnya kayak tadi demi kayak misalnya upgrade handphone gitu ya. Tapi kowe kabotan gua awakmu dhewe gitu. Tapi kan akhirnya butuh sebuah pride kan. Kowe ngejar pride tok. Iya, setuju. Kayak gitu. Jadi ngapain sih anjir. Tuh bener banget. Hidup tuh harus semadianya saja. Semakin tua kita harus ya pasti circle menyempit pasti. Yang penting ya mungkin yang bikin menyempit bukan dari kita tapi mungkin saya udah punya apa Mas fokusnya masing-masing lah ya Mas ya. Nih thank you banget loh Mas, kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol bareng. Sama-sama. Thank you Mas Giri udah menyempatkan hadir di sini. Semoga restoran baru, tempat makan baru yang akan rilis setelah ini, namanya boleh dibocorin nggak Mas? Nggak boleh? Nggak boleh ya? Oke, nanti kita tunggu bisa lihat infonya di Instagram Mas Giri ya. Mas ada pertanyaan-pertanyaan lucu nggak Mas? Nggak tahu nih banyak. Yang nggak serius nggak Mas? Yang kok sore udan Mas. Nah ini Mas Giri kan termasuk orang yang pawang hujan juga ya Mas ya? Hah? Kamu pawang hujan juga nggak Mas? Ini terakhir aku tanya beneran Mas. Tanya terus nggak apa-apa kok. Pawang hujan nggak? Bisa. Nanti sore hujan nggak Mas? Hujan ya kayaknya. Nggak, belum tahu. Harus ngeliat dulu. Oh harus lihat ini ya? Aku bisa kayak Ayu bisa. Ayu tuh Mbak Bre ya Mas? Mbak Bre. Tapi lebih jago Mbak Bre apa kamu Mas? Menurutmu? Lebih peka mana? Kayak gitu jago-jagoan nggak sih Mas? Atau enggak. Yang lebih peka? Ya siapa yang lebih prihatin? Prihatinnya ngapain Mas? Ya macam-macam. Sama kayak Bre. Cuma tuh lebih pintar adikku yang satunya. Adikku pas. Oh adiknya yang kemarin di story sama Mas? Kiri ya? Jadi yang adikku kandung. Ya, kalau dia udah pakai nasi. Nasi Mas? Buat apa? Buat apanya Mas? Maaf. Ya nggak jago-jagoan sih. Kalau punya caranya masing-masing. Ya sebenarnya caranya sama kayak Bray.
Tuh, jadi kalau mau tanya hujan bisa. Kan kita duet pawang hujan. Nanti kalau yang mau buat acara, mau apa, pakai jasanya Mas Giri bisa ya Mas ya? Bisa, bisa. Bisa ya Mas? Acara nikah. Makanya pakai tadi apa Mas? Nama itu kami apa? Kamagani. 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 Itu bisa bonus pawang hujan ya Mas? Bonus. Ini ada pertanyaan lucu. Apa Mas? Pertanyaan lucu apa tuh? Memutuskan tidak memakai gelar keturunan nama keraton kenapa Mas? Nah, itu kenapa tuh Mas? Nggak tahu, lebih suka jadi orang biasa aja. Dan satu itu. Kedua, aku selalu berusaha tidak berada di bawah bayang-bayang bapakku atau kakakku yang lebih dahulu. Iya Mas, Giri pengen menciptakan jalannya sendiri. Iya. Jadi aku lebih seneng nggak orang nggak tahu aku sebagai siapa, anaknya siapa, adiknya siapa, kakaknya siapa. Gitu. Jadi mungkin kasihan juga ya kalau tahu akunya kayak gini gitu. Terus apa ya? Dua pertanyaan lagi Mas, coba Mas. Yang panjang-panjang itu apa? Tips awet muda. Apa? Tips awet muda bagi Mas Giri? Apa ya? Nggak tetap ya kalau aku emang orangnya grab ya, jadi seneng buat temen gitu. Wah azan nih. Iya. Apa-apa. Wah. Enggak, maksudnya saatnya sholat. Oh iya. Mas kamu religius banget gak Mas orangnya tipenya? Atau yang sorry Mas, maksudnya aku dari masih STMJ. Apa itu Mas? Sholat terus maksiat jalan. Ya itu nggak apa-apa ya Mas ya, itu pernah dibahas di Cak Nun juga, kayak orang tanya STMJ itu. Iya, enggak. Ya aku masih belum bisa. Tapi religius enggak sih? Enggak, kalau religius banget enggak. Cuma kadang masih kayak prihatin kayak puasa Senin Kamis aku masih. Oh masih Mas sampai sekarang? Luar biasa. Aku terakhir puasa Senin Kamis SMP. Ini aku Senin Kamis paling lama itu 8 bulan. Tahun berapa tuh Mas? Udah 8 bulan, sorry. 1 tahun 8 bulan. Anjir, Itu berhenti 20 bulan dong Mas? Itu berhenti waktu pandemi. Lah kenapa Mas? Ya takut. Oh takut sakit ya? Karena aku masih sering ketemu orang kan. Sedangkan kalau puasa katanya kan mungkin imunnya agak turun. Jadi sekarang agak jarang. Pernah sekali puasa yang paling berat itu adalah aku puasa hewani. Hewani, nggak makan hewan plus? Iya. Istilahnya vegan ya? Atau apa sih Mas kayak gitu? Akhirnya jadi aku nggak makan segala ayam, ikan, daging dan semua yang diolah dengan itu. Kayak bakso, yang olahan ya bakso tuh udah nggak makan. Itu berat banget. Karena mau makan susah. Jadi aku lebih sering makan tahu tempe sayur. Sebulan tuh. Turun dong Mas berat badan banget. Enggak, sama aja. Enteng tapi badan enak ya Mas? Enak. Tapi bener-bener ngontrol buat diri gitu. Kayak puasa Senin Kamis. Jadi kayak misalnya kalau udah biasa puasa Senin Kamis tuh puasa apa namanya? Ramadan. Puasa Ramadan tuh gampang banget. Itu latihannya lah ya masih berarti. Dan puasa Ramadan baru tahun kemarin aku bisa full. Lah kenapa Mas yang sebelumnya? Dulu aku tuh agnostik. Oh maaf, nggak percaya Tuhan berarti Mas? Percaya Tuhan. Agnostik tuh nggak percaya agama ya? Iya. Gitu. Jadi, itu malah keren loh Mas. Kan Sujiwo Tejo pernah ngomong kalau orang yang mau diberhentiin gimana? Semakin jauh semakin seru ya. Orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak percaya agama itu langkahnya itu keren karena dia harus percaya dulu baru nggak percaya. Iya, jadi aku dulu kecil itu sekolah di SD Kristen. Oh. Karena maaf Mas, orang tua Muslim semua tuh. Jadi sebenarnya kan broken home. Broken home, terus kenapa aku bisa sampai kayak gini karena mungkin dulu aku kelempar-lempar. Jadi makanya kalau perceraian tuh yang paling berat tuh adalah anak. Pasti ya Mas. Pasti. Ya. Jadi kayak aku tuh masih diputar-putar. Kalau kakakku kan masih udah pasti ikut bapakku. Sedangkan aku ikut ibuku, tapi ibuku single parent harus kerja. Kayak gitu. Terus ya udah, terus ibuku nikah lagi masuk Kristen. Terus otomatis aku di sekolah Kristen. Terus aku punya papa angkatku juga Kristen. Aku belajar dengan cara Kristen, tapi kadang ikut eyangku, aku diajarin agama Islam. Jadi kadang bingung mau kemana. Aku pernah dibaptis juga waktu kecil. Nama baptismu sih Mas? Belum, kalau Kristen belum. Oh belum ya? Jadi Kristen. Jadi sempat dibaptis juga. Terus karena pernah, jadi selama ngalamin hidup, jadi ngerasain bahwa kenapa sih masalah agama tuh semakin menyulitkan kita gitu. Kayak negara ini tuh
kayak di Indonesia tuh aku ngerasa bahwa peraturannya itu membuat kita mengkhianati kepercayaan kita sendiri gitu. Kadang kayak gara-gara kita mau nikah beda agama, aku harus mengkhianati Tuhanku buat ikut Tuhanmu. Ngerti gak? Ngerti Mas. Padahal di luar sana kan biasa-biasa aja. Nggak apa-apa kan beda agama. Ya itu, terus kayak gitu yang semakin kompleks masalah agama, terus kayak masalah mungkin agama di lingkungan juga di Indonesia kayak gitu kan. Isunya agamanya kayak gitu yang buat aku sempet gak pernah. Tapi aku percaya Tuhan. Maksudnya aku selalu berdoa dengan caraku. Kayak bapak ibuku kejawen. Jadi suka berdoa kalau malam gitu di luar sendiri, ngadep kiblat, nggak tahu ngapain. Tapi ya akhirnya tahu itu kenapa. Jadi ya kejawen, emang Islam kejawen. Sampai di titik apa kamu percaya bahwa kayaknya cara Islam yang masuk akal buat kamu gitu? Sampai memutuskan puasa Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis selama agnostik pun aku puasa Senin Kamis. Serius Mas? Serius. Aku baru masuk Islam dari tahun 2019. Sebelumnya masih agnostik? Sebelumnya masih agnostik. Titik apa Mas yang memutuskan untuk ya udahlah aku masuk Islam lah? Sholat Idul Fitri. Kenapa Mas? Itu kayak aku sholat di masjid kan. Terus tuh kerasa kayak adem banget. Adem gitu. Kayak nggak tahu kayak dingin banget. Dingin sing sejuk gitu. Kamu nggak pernah ngerasain sebelumnya lah ya Mas? Belum pernah. Ya walaupun aku mungkin dulu sempat ya kayak sholat Jumat kan pernah. Tapi habis itu kok adem banget ya, kok kayak apa ya, kayak sesuatu. Iya. Ya hampir itu kayak kan habis sholat Idul Fitri itu kan dengerin ceramah. Terus kayak kok bukan ceramahnya yang buat aku berubah, tapi suasana hatiku tuh kayak di dalam masjid itu tuh enak banget. Kayak kamu menemukan rumah baru lah. Iya, walaupun itu sebenarnya aku sholat Idul Fitri karena itu aku lagi di rumahnya eyangku. Jadi tuh aku harus nggak bisa harus sholat kan. Iya. Jadi itu bukan karena niat. Ya, akhirnya aku pulang dari situ, aku nggak tahu kenapa aku denger adzan, aku ngambil wudhu. Dan semenjak itu aku merasa terus kayak ya udah kayak aku masuk Islam lagi. Bener-bener. Gitu. Baru tahu kan? Panggilan itu berarti udah panggilan hati ya Mas? Panggilan hati. Benar-benar kayak apa ya, kayak mau terharu. Jadi kayak yang aduh kok. Jadi tuh kayak di masjid waktu habis sholat kan duduk gini tuh. Terus kayak sambil merem gitu kok kayak enak banget, adem banget. Terus kayak ada panggilan buat sholat setelah aku pulang. Menjak itu aku sholat. Walau sekarang masih bolong-bolong. Kadang yang masih kayak aku tuh nggak peduli ya. Kalau orang bilang katanya kalau minum nggak boleh. Katanya sholatnya di Bennett itu aku pernah dibahas juga. Belajar dari guruku juga. Aku sampai sekarang punya guru juga. Ya mungkin kan tuh pahalanya dikurangin. Ya kayak misalnya gini, aku mau minum. Ya aku nunggu kelar Isya. Kadang. Jadi sebisa mungkin gitu. Jadi aku selesaiin dulu. Baru. Habluminallahnya diselesain dulu baru habluminanas lah. Makanya STMJ. Paling sekarang yang masih bolong tuh apa sih? Subuhan. Itu pasti. Kecuali aku mau mandi ya. Kalau kecuali mau puasa. Tapi kan aku mandi. Nah itu biasanya habis itu aku. Tapi ya itu pokoknya mandi biasanya kalau subuhan tuh kalau mau puasa. Tapi kalau sekarang ya masih bolong tuh biasanya sih ya subuh. Kalau luhur, asar masih, maghrib masih. Kadang ya biasa jam 6 udah saya ajak minum ya udah. Kalau diajak minum klien ya udah nanti nggak bisa. Maaf ya Allah hamba-mu ini. Maha pengampun Mas. Iya, pengampun. Kan ada usaha dari Mas. Gak semua orang yang mungkin yang beranggapan agnostik nggak berubah seperti Mas Giri. Iya. Banyak yang melanjutkan agnostiknya gitu. Tapi Mas Giri kan. Makanya sampai aku dulu waktu pindah Solo pertama kan. Namanya sekolah negeri ya, jadi belajar bahasa ada pelajaran agama Islam. Iya. Itu aku paling bego. Karena aku dari sekolah Kristen. SMA itu Mas berarti? SD. Oh SD. Jadi selama SD aku di Jakarta, terus balik sini, tuh benar-benar nggak bisa. Teman-temanku udah kelas 6 kan udah bisa baca Arab ya. Iya. Aku tuh belum bisa. Sampai sekarang. Aku paling sholat
surat pendekku yang hafal cuma 6. Al-Ikhlas, Anas Itu gitu. pasti itu ada. Tapi sekarang 6. Ya cuma itu aja sih. Jadi ya nggak tahu ya. Untuk memperdalam lagi belum sih. Cuma ya itu. Nanti seiring jalannya waktu lah ya Mas ya. Iya harus gitu. Wih, Ini baru tahu kan. Banyak yang nggak tahu. Dulu apa. spesial banget nih Mas. Baru pertama kali ini ya Mas Giri maksudnya ngomong ke orang gitu. Iya pertama itu. Jadi aku aja kaget loh Mas. Maksudnya kan aku tahu Mas Giri gitu ya walaupun belum kenal deket tapi iya. tak pikir tuh dari dulu tipe orang yang religius gitu Mas. Enggak. Aku enggak pernah kayak buat maksa orang buat sholat aja enggak. Jadi ya udahlah. Kayak apa ya udah. Orang mungkin ada beberapa mungkin yang tahu juga aku kayak gini. Tapi ya wis. Mungkin orang tahunya itu kan. Makanya tahu. Spesial nih. Thank you banget loh Mas Giri ini. Sama-sama. Ini penutup segmen yang bagus bahwa ternyata Mas Giri pernah agnostik tapi akhirnya memeluk kepercayaan tersendiri gitu ya, Islam. Dulu sempat mau pagan. Apa tuh Mas? Menyembah benda kaleng kerupuk. Enggak deh. Bercanda. Mas, thank you banget Mas Giri. Sama-sama. Udah datang ke studio kami. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pencet loncengnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe juga. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi berikutnya. Saya Firman Raffiandi. Saya Giri Notolegowo. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.